Seger-seger jangan turun dulu, lumayan mumpung Bang Framing belum ada, kamu aja dulu di terapi, antrian nanti kan bisa menyusul. Resep nanti aku yang kasih. Ya, nggak apa-apa biar sembuh ya, Dek. Tenang aja, Seger-seger. resepin seger-seger. Resepnya kan nanti aku yang kasih seger-seger, tapi terapi dulu sama Bang Zuma, dokter Akal. Seger-seger kok malah diem, takut kamu sama Bang Zuma. Bang Zuma tuh nggak gigit orang. Bang Zuma nggak gigit orang loh. Halo Bang Juma, apa kabar Bang Juma? Halo. Sehat? Baik, sehat selalu, alhamdulillah. Gitu dong. Iya. Siapa dong Bang Zumanya? Orang mau diajak ngobrol juga sama Bang Zuma. Diem-diem gimana sih seger-seger ini? Iya. Saya Jadi lagi gini, nunggu. Bang Juma, aku sekarang Ya. itu sebenarnya Bang Juma malas berdebat. Oh, memang pernah berdebat. Serius, kalau aku tanya-tanya nanti yang aneh-aneh di sini sama Bang Juma langsung, sama aja aku menyakiti saudara muslimku. Oh gitu ya. Lah itu. Iya, Kan serius. Kan kita nggak pernah debat Nggak tahu. seger-seger. Kamu nggak pernah ikut debat kan? Perasaan Seger-seger? Kan nggak pernah debat. di Zoom itu sering. Sama kamu. Ada telepon lagi. Iya. Gitu ya. Oh, Mana bagus ini ya? lah. Mau bahas apa Pak Abang framingnya, Dek? Dia masih yang kemarin kan mau memperdalam yang bahan kemarin itu tentang Oh, iya. keturunan itu. Boleh. Tapi dia belum balas Bang. Oh, Permisi, gitu. permisi boleh tanya sedikit nggak kepada Deng Suma? Iya. Anu Boleh. nih, ada teman saya kemarin, dia bertanya kalau Iya. masuk Islam katanya Halo, Nak. syahadatnya harus dibimbing baru sah atau bersyahadat mendengarkan azan saja. Apakah sudah sah bilang? Dia bertanya begitu, saya tidak boleh jawab. Sebenarnya kalau mau jadi muslim itu tidak mesti resmi syahadatnya. Kalau dia Ya. masuk ke dalam kamar, kemudian dia berikrar, bersyahadat sendiri, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, itu sudah sah Islamnya. Sudah sah. Nah, Begini, kenapa teman saya nanti sebentar saya ajak ke sini. Kemarin kami lagi nongkrong-nongkrong, tiba-tiba azan, ya azan berkumandang, dia ikut juga ikuti. Bilang, loh, kau ikuti azan, artinya kau ini sedang syahadat ini, saya bilang. Naikin Bang. Kalau ada bawa naik ke sini Bang. Bang Safri kalau temennya ada live bawa naik ke sini. Kalau dibimbing di masjid atau di mana saja ada bilang. Di sini banyak saksi nih 400 orang nih kalau dia di sini syahadat 400 Iya, orang jadi cuman saksi. karena Banyak saksi. harus ada saksi untuk kemudian memberikan hak-haknya dia sebagai muslim, maka syahadat itu disaksikan oleh orang lain gitu. Tapi tentang keislamannya dia itu sudah sah sebenarnya kalau dia sudah syahadat sendiri. Sudah begini sebenarnya dia. Yang penting syahadatnya itu bukan main-mainan, memang serius dia. Begini, Sama seperti begini. ya, gimana? Begini deh, cuma dengan keadaan saya, teman saya kemarin itu, waktu mama dia dengan bapak dengan mama beda agama, tapi mereka hidup sebumbung sampai sekarang. Sorry Apabila Bang, dia ini ke- Bang Syafis Kurman, sebentar izin. Itu suara musik, takutnya nanti Bang Zuma YouTube-nya copyright. Saya mute dulu aja ya Bang, nanti kita ini di title di bawah ya. Atau mungkin hindari musik dulu. Oke, sudah mulai tenang ya. Soalnya ada suara musik, takutnya YouTube Bang Zuma dan YouTube saya nanti ada copyright. Sorry Bang. Atau gini saja, mungkin saya sarankan buat Bang Syafi, kita juga menunggu Pak Framing, tapi Pak Framingnya belum juga muncul. Mungkin untuk mengisi kekosongan waktu, biar tidak terbuang begitu saja. Si Seger juga tidak bisa diterapi dulu, karena Segernya sudah akut ya teman-teman ya, sudah akut parah. Bang Syafi Firman, Enggak. tolong dijemput Aku temennya. bertanya Nanti di sama Bang sini Juma kita dulu. Oh, Aku bertanya mau dulu. diterapi jadinya? Boleh, Bang Juma. Mau diterapi boleh. Iya. Gimana? Enggak, ini serius ini. Aku bertanya.
Gimana menurut Bang Juma kalau seorang muslim makan daging babi? Ini serius pertanyaannya. Ya itu haram, tidak boleh. Haram itu. Terus pertanyaan kamu itu apa korelasinya Oh, dengan haram ya. kehidupan manusia segitu kan? Jadi gini. Enggak, Terapi dulu ya, Dek. Enggak, Tunggu. Uni. Kamu Ini terapi serius, dulu ya Uni. sama Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, waktu dan tempat kebetulan diterapi. ada hubungan. Gimana? Seger-seger. Seger-seger gimana ini? Mau sehat apa enggak? Jangan tutup mute-nya, buka dulu mute-nya. Ini Bang Zuma udah Open mic, menghabiskan waktu. seger-seger. Mahal ini waktu kita ini. Aku juga mahal waktuku ini, seger-seger. 1 jam biasanya mahal ini. Cepatlah konsultasinya ih. Enggak, Uni. Open mic seger-seger. Ini yang ku bicarakan ini serius. Itu muslim, cewek lagi yang makan daging babi itu. Oke, gini saya turunkan sebelum Ini saya serius. turunkan Bang Syafiq Kusirman dan yang lainnya, saya izinkan untuk bicara dulu karena saya prioritaskan teman-teman non Muslim karena tidak ada Pak Framing. Saya mau naikkan di sini Bang Mehmet Bos ya. Silakan Pak Syafiq Kusirman, mungkin ada yang ingin disampaikan. Buka mute-nya dulu. Nanti saya tunggu Bapak menaikkan teman Bapak yang bersahadat. Oke, Uni, silakan udah Pak aku Syafiq turun dulu, Kusirman. Uni. Turun menjauh sana nggak mau diterapi juga. Belum bahas babi tadi. Oh iya, babi belum selesai tadi. Seger-seger, tunggu dulu. Ada satu hadiah buat seger-seger, boleh nggak tuh untuk babi ini? Boleh, Boleh ya. Nah, Boleh seger-seger lah. kamu buka perjanjian lama, terus kamu buka Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 18. Buka gini bunyinya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan, mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi, binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada Amin. baiknya tinggalkanlah makan babi itu sebelum dihanguskan sama api oleh Tuhan. Itu sih pesan saya. Amin. Apalagi saya lihat teman-teman kita ini selalu makan Itu kan makanan perjanjian binatang. lama, Bang Juma. Itu kan perjanjian lama. Maksudnya kalau Aduh, perjanjian Bang, lama udah, itu turun aku. cuman Nanti ini. besok lagi lah kita, Bang. Terguncang dia Iya. langsung Bang. Yang penting tinggalkan makan babi Ngelek dulu ini, ya. Bang. Besok lagi lah. Ngelek ini. Oke. Pusing aku jadinya. Pusing dia. Bang. Iya. Masalahnya aku juga mau nikah sama Pusing cewek karena muslim ini, Bang. jawabannya, Serius, Pak. Bang. Iya. Bang Juma. Oh, Masalahnya ya. aku Semoga juga jadi mau nikah mualaf sama ya cewek muslim seger-seger ini, ya. Bang. Ya, Serius. pasti disunat dulu. Kamu jadi mualaf. Amin. Ya, amin, ya, ya. amin. Nanti Bang ini Iya, aku cari iyalah. sinyal dulu lah. Aku cari sinyal dulu lah. Paling enggak. Iya, iya. Tapi harus sunat dulu Cari kalau di mau mana? nikah. Mau cari di mana sinyalnya? Oke. Mau beli Saya sinyal masih kali, menunggu teman kita. Pak Framing ya, menunggu Pak Framing. Mumpung Pak Framing belum muncul, saya berharap ada teman-teman non Muslim yang ingin mengalahkan argumentasi Bang Zuma, silakan naik untuk sementara mengisi kekosongan waktu sembari menunggu Pak Framing yang belum juga muncul, mungkin sedang belajar baca Bible mungkin ya. Ini ada Pak Efrido di sini, silakan Pak Efrido, ada yang disampaikan. Kita terima Halo, dulu yang di bawah ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Uni wabarakatuh. Rifa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Doa yang sama, Bang. Amin. Oh, ini ada Terima pendeta kasih. Terosoki naik. Disapa Dinda. Oke. Uni Ada ya? turunkan saya aja Uni. Oke. Enggak ngobrol Mana, Pak dulu, Pendeta? ngobrol dulu, Bang. Efredo sebelum ada teman Oten. Yang baru Ada- masuk kan ada- pendeta baru lulus semua ini yang berdua ini. Pendeta Terosoki dengan Oke. Lubis.
yang baru barusan naik. Ternyata nggak bagus pakai BlueStack ini naik. Bentar saya turun dulu nih. Siap, Pak pakai Pendeta. HP aja ini pakai Ya, BlueStack pendeta nggak naik. Lubis turun dulu. Siap Pak Pendeta. Monggo. Murid saya mau nanya ini apa murid saya tadi nyasar ke sini? Oh, itu Siapa? murid atau peliharaan? Murid saya yang lagi ternak babi nyasar ke sini ya. Ke sini enggak Tadi tadi? cari nyariin babinya, hilang. Dipikir ke sini, makanya dia ke sini, nggak ketemu tapi. Aduh, nih anak tuh udah kandangin masih aja kemana-mana. Duh, ganggu orang aja. Ya udah lanjut. Bang Handi gimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baru tadi ketemu teman-teman semuanya habis muter-muter Jakarta buat berbagi sama HMC tadi sore. Masya Allah. Sambil makan. Maaf aku cocok nggak bisa terakhir. ikut ya Bang Andi. Ya kan udah terwakilkan nih. Ah, gitu. Next lah hari Aku- Ahad lagi nanti. Wanita kurir. Kita karir. Ya tolong teman-teman yang punya berteman akun dengan itu ya, dengan Pak Framing alias apa namanya Pak, apalagi namanya itu ya. Oh, Dongan Sahuta ini ya. Saya kan dulu Dongan Sahuta ini. Assalamualaikum. Pak Framing ini ingkar janji. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Lubis, apa kabar? Bukan pendeta Lubis. Kacau. Masa pendeta Lubis? Gimana kabar, Ahi? Alhamdulillah sehat Ahi. Masya Allah. Sehat, walafiat. Alhamdulillah. Turunin Ada satu acara dong nih. aku. Ya, kita masih menunggu. Ya aku turun dulu satu biar ada satu tempat buat OT nanti naik. Ya ntar aja, Bang. Iya, saya lihat di Kalau sini, saya misalnya pantau. masih- Kalau ada nanti iya. Benar. Sini benar. aja dulu Kalau ada kita. baru saya turunkan. Sini aja dulu. Kita bahas ini dulu, bahas Belum ada naik. ini kristologi, ini kristolog ya. Saya boleh mengklaim lah kalau saya ini sih orang kristolog karena saya mempelajari Yesus ya. Saya mau tanya ini sama abang saya, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Pendeta Lubis dengan Bang Ben Abraham. Bagaimana pendapat kita tentang tuduhan terhadap kita ini bahwa kita ini adalah orang-orang yang memperjualbelikan agama. Nah, ini mantap ini ya. Sebelum kita mendapatkan teman-teman kita yang ingin berdiskusi dengan kita, yaitu kita tunggu Pak Framing. Nah, mungkin saya minta tolong untuk menjawab dulu mulai dari Bang Zuma, nanti bergiliran sampai Bang Ben Abraham dan selanjutnya. Silakan Bang Zuma. Ya gimana maksudnya tuh, Dek? Ini ada Jual agama segelintir maksudnya orang gimana? nih, dibilangnya kita ini menjual agama. Dongan Sahuta? Dongan Sahuta? Mute dulu. Selamat malam Dongan. Aduh. Turunin aja dulu itu. Oke, saya turun dulu ya. Ada yang kita ini dikatakan sebagai orang yang hanya menjual agama gitu. Dan kita ini bukanlah orang-orang yang pantas berbicara tentang agama gitu, Bang. Sebenarnya bukan Banjuma yang jawab, soalnya larinya ke Banjuma semua ini urusannya. Banyak. Enggak, saya juga digitukan. Saya juga Iya, bilang iya. gitu. Gini ya. Begini Bang Silakan, Juma, silakan, mereka silakan. memframing semua ya, terutama Bang Juma, Uni Ripa, ya kita bahwa mereka hanya berkamuflase debat berdakwah tapi dia mengejar koin. Itu yang sering diframing oleh mereka. Saya sih udah sering jawab bahwa Ya udah Ustadz Alwan nih. iya, ada naikin aja. Terus saya bilang kalau usus Banjuma ya, itu saya paham benar itu adik sekampung, saya paham dia salah satu pimpinan perusahaan apa BUMN di Sulawesi Selatan. Gajinya udah mumpuni. Terus TikToknya bukan dia yang megang. Terus semuanya admin Iya, yang saya juga megang. tahu itu. Iya. Terus kemudian pakai berbagi, tidak ada uang di belanja khusus untuk dia kan begitu. Jadi untuk kemaslahatan umat. Berbeda dengan orang-orang di luar sana kan dana yayasan, dana apa gitu ya, dibeliin rumah pribadi apa segala macam. Tapi mereka tetap aja itu memframing gitu loh. Ya is oke lah. Itu kan memang kerjaan mereka. Itu sih jawaban saya. Kalau saya ini berpendapat Bang Zuma boleh ya. Kalau saya ngerasa gini mungkin jadi gini,
Saya jujur saya akui saya tidak pernah lulus pondok pesantren karena memang saya tidak pernah nyantri. Tetapi saya saking saya ingin mendalami Islamnya, saya akhirnya mempelajari Islam lewat jalur akademi, yaitu kuliah di mata kuliah PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, kemudian selain itu sebenarnya sebelumnya saya sudah juga belajar bukan hanya dari YouTube ya. Nah, saya juga punya orang-orang di sekitar saya yang boleh dikatakan mereka belajar juga kepada ranah akademis nih. Jadi saya bukan berarti gini ya, bukan berarti saya itu orang yang kalau dibilang nggak pantas berbicara agama, agama itu kan milik semua umat dan disampaikanlah dariku oleh satu ayat. Nah, masalahnya kita tidak pernah klaim di sini, kecuali saya pernah klaim saya ustazah, saya ulama, baru mungkin saya boleh dibantah. Dan lagi pula saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ini adalah ahli ini dan ahli itu, cuman saya selalu mengatakan saya ini seorang pelajar, tentu saya akan berdiskusi, bertanya dan mungkin bisa menjawab apapun yang bisa saya jawab. Nah, kalau terkait tentang dijual beli agama, jadi definisi jual beli agama itu seperti apa sih? Gini ya, banyak konten YouTube di mana konten YouTube tersebut membuat konten-konten yang mohon maaf banget tidak ada kaitannya dengan hal kebaikan. Contoh, banyak berseliweran. Kenapa tidak dikritisi hal-hal seperti itu? Sementara kita, ketika kita menyajikan diskusi lintas agama yang wallahu a'lam bisa bermanfaat untuk umat, dan kemudian ternyata memang ada dari YouTube-nya ada apa ya? Ada adsense-nya misalkannya. Nah, kemudian haramnya di mana atau masalahnya di mana? Karena kalau kita lihat ada ulama-ulama juga, mereka juga punya YouTube dan mereka juga mengaktifkan adsense-nya. Nah, satu itu. Kemudian apalagi ya terkait dengan Bang Zuma, apakah teman-teman sudah pernah bertemu dengan beliau secara langsung? Apakah teman-teman yakin kalau beliau ini bukan orang yang belajar kepada orang yang tepat? Nah itu ya, jadi kenapa sih tidak kenal lalu langsung menghakimi dan menjustifikasi? Mungkin silakan Bang Zuma, selanjutnya Bang Ben, Bang Bibel Berjalan, dan Bang Alwan. Wes, Bang-bangan, silakan. Iya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat dulu ya masa kecil saya itu ya. Waktu kemudian saya ditanya sama orang tua saya gitu ya, disuruh mencontoh gitu sama sepupu. Bapak saya bilang gini, kamu kenapa enggak sholat, kenapa enggak ke masjid, kata beliau ya kan, almarhum ngomong kayak gitu sama aku waktu itu. Kamu enggak tengok, kata dia, kata bapak, lihat tuh sepupumu tuh, siang malam kerjanya cuma di masjid, sholat di masjid. Padahal ini bulan puasa. Kamu kenapa bolong-bolong ke masjidnya, kata bapak gitu. Apa yang saya katakan waktu itu? Saya usia kelas 2 SMP. Wajarlah dia, aku bilang, Pak, dia itu kan anak pondok kan, dia kan anak pesantren. Pesantrennya itu kan memang pesantren ya hafiz Quran, gak boleh keluar selain bulan puasa. Terus bapak saya ngomong gini, oh jadi cuman anak pesantren yang harus sholat taat di masjid gitu. Jadi hanya anak pesantren yang akan kembali ke akhirat nanti gitu ya. Berarti surga itu hanya untuk anak pesantren ya, kata bapak saya. Jadi sejak itu saya merasa kayak ada yang apa ya, kayak ada yang mencubit gitu. Ini perkataan orang tua saya itu begitu dahsyat menurut saya. Akhirnya saya berpikir, berjalannya waktu ternyata bukan hanya mereka yang duduk siang malam mengkaji Quran yang akan diadili oleh Allah, tetapi kita juga yang tidak pernah belajar Islam sekalipun. Karena itulah kemudian misi ini saya ngawali diri saya dengan satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatat thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki, perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi ini saya sudah buktikan dalam kehidupan saya. Kebenaran Al-Quran ini saya buktikan dalam kehidupan saya, bahwa ketika saya mengabdikan diri untuk akhirat, dunia itu ikut. Nah, yang terjadi saat ini adalah ending dari perjuangan selama ini itu yang tidak dinilai gitu. Bagaimana kita kemudian dari Facebook
lalu kemudian pindah ke WA, lalu pindah ke Zoom, lalu berakhir di TikTok. Itu tidak ada niatan kemudian untuk cari koin, tidak ada niatan kemudian untuk cari semisal uang di sana. Ini murni kita dakwah. Dan kita tidak ada kong kali kong dengan yang punya koin. Kita tidak pernah kemudian minta kepada mereka. Ya, panggilan hati. Mungkin ada di antara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya duit banyak gitu, tapi mereka nggak tahu mereka harus seperti apa mengeluarkan uang mereka itu untuk akhirat. Nah, melihat kita dengan kondisi kayak begini, perang akidah, perang logika, perang keyakinan, mereka merasa terpanggil untuk memberikan kita koin, 1 koin, 2 koin. Dan kenapa kita yang di apologet ini yang kemudian menjadi panas gitu? Saya sendiri malu gitu loh. Di mana-mana orang membahas koin, di mana-mana orang berbicara mengenai koin. Malu saya. Bener, Apa Bang. senilai itu? Apa senilai itu gitu loh. Dari siang sampai malam, dari malam sampai subuh kita membaca kitab yang kita anggap kitab suci. Lantas kemudian ketika di tengah-tengah kita ada orang yang diberi koin, lantas kemudian kita iri, kita cemburu, kita framing, kita fitnah, kita hujat. Apa seperti itu? Padahal sebenarnya kan Anda beranjak, ada ajaran kasih katanya. Malu saya, sekiranya saya barengan dengan Anda semua yang teman-teman yang di seberang itu. Kemudian Anda diberi koin, dikasih singa. Jangankan untuk iri, mengkritisi aja saya nggak ada ruang untuk itu. Apalagi menggosipkan orang. Coba. Karena itu Al-Quran sudah menggariskan. Al-Quran itu tidak salah di dalam kehidupan kami umat Islam. Wa batagi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa dikira kehadiran kita sebagai apologet muslim mengajarkan kalian meluruskan akidah kalian, menyampaikan kebenaran daripada yang seharusnya? Apakah itu dianggap bukan sebuah perbuatan yang baik? Itu perbuatan baik, Bung. Ketika kemudian Anda menafikan pesan-pesan ilahi yang disampaikan oleh Yesus, Anda pelintir dan anggap itu adalah sebuah kebenaran. Padahal kebenaran yang mutlak, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Tetapi Anda berkongkol di dalam konsep yang membatalkan hukum Taurat. Kami datang kemudian mengajak kalian untuk tersadarkan kembali kepada hukum itu. Maka itu adalah bagian berbuat baik kepada sesama manusia. Itu nilainya yang Anda tidak lihat. Sedangkan di dalam kitabnya mereka, teman-teman Oten, Yesus sendiri mengatakan, aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Shalom alaihim, damai sejahtera aku tinggalkan semua kepadamu. Islam yang ditinggalkan oleh Yesus. Sementara Yesus tidak pernah meninggalkan Kristen. Aku tinggalkan penyembahan manusia untuk kalian semua. Nggak pernah. Jadi apa yang kami lakukan, Akhi Sugi lakukan, Bang Slebes, Uni Rifa dan semua yang ada di sini, Dinda Alwan yang kami lakukan, itu adalah bagian daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Berbuat baik kepada orang lain, antum orang lain, antum punya akidah lain. Kewajiban kami kemudian mengingatkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka karena kami cinta, kami mengajak untuk ikut. Anda mau ikut alhamdulillah, tidak ikut astaghfirullah. Kan begitu poinnya. Jadi jangan memfitnah koin. Dinda Alwan menjadi saksi bagi saya. Saya nggak pernah putus asa untuk mengejar dunia saya. Ya, setiap hari Sabat sampai hari Ahad, saya kejar dunia. Demi apa? Demi kemaslahatan supaya saya tidak dianggap pengemis, supaya saya tidak dianggap sebagai orang yang kemudian fakir, supaya saya tidak dianggap sebagai orang yang minta-minta. Boleh ditanyakan sama Dinda Alwan di sini. Dia tahu kehidupan saya dari nol sampai Z, dia tahu bisnis saya, usaha saya, pekerjaan dinas saya. Tahu dia, tahu beliau. Saya dengan beliau itu saya menganggap dia itu lebih dari adik kandung saya. Tahu dia.
paham tentang saya. Jadi kalau ada Izin, Bang. fitnah seperti itu, iya silakan. Ini azan di sini, Bang. Maksudnya di tempat saya azan, tempat Bang Zuma tentu teman-teman sudah lewat ya. Sudah lewat ya, Bang ya. Kami sudah isya. Ya di sini di Jakarta, di sini lagi azan. Oke, izin siap. Kita sebentar pending aja, Bang. dulu. Nanti Mohon maaf ya, dilanjutkan Bang. oleh teman-teman yang lain. Gak apa-apa. Iya. Nanti Silakan. saya kalau diam beberapa menit, saya mohon Bang Zuma, Bang Ben, sama Bang Handi, Pak Desugi dan Ustadz Alwan menyampaikan saja secara bergantian karena saya mungkin izin untuk Oh sholat iya, isya ada azan dulu. ya. Oke. Iya. Setelah Baik, azan baik. silakan dilanjutkan lagi. Nanti kalau saya diam-diam berarti saya nggak bisa mute teman-teman ya. Mohon maaf, saya host ya. Kalau nanti mudah-mudahan TikTok menyediakan host biar bisa mute. Ini hari ini saya nggak bisa mute. Mari kita nikmati aja azannya. Oke. Oke. Izin saya bicara ya. Silakan Pak Desugi, saya tinggalkan Silakan Pak Davi, Desugi ya. silakan tafadhal. Oke. Jadi kalau ada orang yang mengatakan menjual agama itu ya karena dia tidak tahu latar belakang kita, terutama saya ya. Saya terjun ke dunia debat itu akibat salah satu saudara saya jadi Kristen. Akhi Juma tahu itu dan pernah saya undang ke WA dulu, pernah debat sama Akhi Juma itu. Dari situlah saya itu bangkit untuk membentengi umat. Boro-boro dulu itu kita bisa dapat duit, yang ada berantem sama istri, ya. Waktu di WA, waktu di Facebook, istri ngomel-ngomel tiap hari HP ke HP, HP ke HP, karena nggak Akhi. dapat apa-apa. Ahi, Ya gimana? mohon maaf Ahi. Saya awalnya biblos saya hancur disobek-sobek. Bayangkan itu. Iya. Tiap hari belajar Bible disobek Bible saya. Untung saya sambung lagi, saya lem lagi yang robek-robek. Benar itu. Itu fakta itu. Silakan, Ahi. Iya. Kok bisa dibilang jual agama itu dari mana gitu? Berapa tahun kita di Facebook dari tahun 2009 sampai 2016. Kemudian kita beralih ke TikTok 2019, saya ke YouTube, terus akhir Juma pun saya ajak ke YouTube. Sama sekali nggak terpikir ingin dapat duit gitu ya. Waktu ke YouTube pertama kali itu yang penting dakwah saya itu ingin lebih luas lagi. Karena kalau di TikTok paling yang dengarkan 2-3 orang, kalau di YouTube yang dengerin ribuan orang. Itu yang terpikir oleh saya dulu. Ya. Ya kalau mungkin ada apa yang bisa kita dapat dari situ ya wajar gitu loh. Bukan berarti kita menjual agama. Tapi untuk mengobati itu ya, karena mungkin setelah dapat duit itu niatnya tidak seikhlas waktu di WA ataupun di Facebook dulu, kita ada cara. Apa kita sedekahkan sebagian apa yang kita dapatkan. Karena saya teringat seorang ulama yang begitu menentang penyembahan terhadap pohon. Ulama itu ngamuk-ngamuk sama pohon itu mau ditebang. Akhirnya penunggu pohon itu tidak terima. Ya kan, akhirnya duel lah antara ulama dan iblis yang menunggu pohon itu. Ulama itu menang. Ya. Akhirnya kata iblis, sudah jangan kamu tebang. Nanti tiap bangun tidur di bawah bantalmu ada uang. Akhirnya diterimalah tawaran iblis itu. Sehari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu. Ternyata setiap bangun tidur ada uang. Setelah itu uang nggak ada lagi. Ngamuk ulama itu. Mau nebang pohon lagi, akhirnya duel lagi sama iblis. Tapi akhirnya ulama itu kalah. Nah, di sini saya mengambil pelajaran. Jangan sampai niat kita yang kita bangun bertahun-tahun ikhlas karena dakwah ilallah hancur oleh beberapa rupiah. Itu yang kita takutkan. Makanya untuk nambal niat yang rusak ini, setiap kita dapat penghasilan kita sedekahkan kepada saudara kita. Begitu cara saya yang saya lakukan. Nah, kemudian mengenai hasil itu ya, apakah itu haram gitu. Tadi ada sedikit pertanyaan dari Uniriva. Kalau pekerjaannya itu tidak haram. Hal itu bisa haram kalau yang kita kerjakan itu haram. Nah, kalau dari hasil iklan dan sebagainya itu dipandang haram, bagaimana pula dengan para pegawai negeri yang dia mendapatkan bayaran dari pemerintah itu hasil pajak.
Dan pajak itu kita tidak tahu asal-usulnya. Bisa dari pabrik minuman keras, bisa dari tempat lokalisasi, hotel-hotel, dan sebagainya. Nah kalau itu dipandang haram, haram juga nanti. Makanya kata Nabi di hari akhir itu nanti yang mukhlis itu hanya satu, yaitu air hujan yang langsung datang dari langit, kamu nganga menghadap ke atas, lalu air itu masuk ke mulutmu, itulah yang paling suci. Tapi kalau sudah melalui yang lain tidak dijamin lagi. Nah yang penting bagaimana sikap kita, yang penting sikap kita tidak kita inginkan. Ya, kita mengingkari terhadap iklan-iklan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu. Kalau bisa kita sortir ya, kita sortir. Tapi kan kita tidak mempunyai kemampuan untuk memilah-milah ini iklan yang boleh, ini iklan yang tidak. Nggak ngerti kita. Iklan yang masuk ke YouTube kita nggak ngerti. Jadi di luar kemampuan kita. Sikap kita bagaimana? Kita mengingkari. Jangan menyetujui iklan itu. Kita ingkar terhadap itu. Dan kita beri nasihat kepada netizen supaya iklan-iklan yang tidak sesuai dengan Islam itu dilewati, di skip. Itu sering saya sarankan ya kepada netizen dulu, sering saya sarankan tolong iklan yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya di skip saja. Misalnya iklan tentang riba misalnya. Kan sekarang banyak tuh iklan-iklan riba itu. HP-mu sudah dipakai berapa tahun? 4 tahun. Nah, coba saya lihat. Oh, kamu bisa dapat segini. Itu semua riba. Nah, itu kita tidak setujui itu. Ingkari itu. Yang menjadi haram itu pekerjaan. Ada yang mengatakan bagaimana dengan orang yang menjadi pelayan di tempat minuman keras. Itu pekerjaannya yang haram. Sedangkan apa yang kita lakukan bukan haram. Karena murni dakwah, menyampaikan dakwah kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah apa yang kita lakukan ya sudah kita ketahui sendiri betapa banyak orang yang sudah menjadi mu'alaf. Gitu loh. Jadi jangan dipandang dari negatifnya saja, positifnya lah Anda lihat. Nah kalau kita umat Islam tidak mau mengambil uang dari iklan itu, maka dunia maya ini dikuasai oleh orang kafir. Orang kafir tidak peduli mau haram mau halal disikap. Sementara kita tidak mau ambil itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak ambil sedangkan kita berdakwah perlu biaya untuk bayar wifi-nya, untuk peralatannya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dakwah itu misalnya kayak contoh kayak saya ya, jualan gitu kan. Kurasa sampai rumah sudah nggak sempat lagi kita memposting video. Ya karena udah capek badan dan sebagainya. Tapi kalau ada hasil dari situ kita pakai, kita manfaatkan untuk dakwah. Ya sebagian kita infakkan kepada saudara kita yang membutuhkan, nggak masalah. Insya Allah, Allah Maha Pengampun. Begitu Akhi Zuma dan sebagainya. Terima kasih. Yang lain monggo, kok pada diem? Bang Handi mungkin atau Dinda Alwan barangkali, Dek. Iya. Ya Kanda, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi memang di dunia ini nih memang Allah ciptakan berbeda-beda. Ada yang tugasnya iri, dengki. Ada yang tugasnya menghujat, mencela, memfitnah. Ya ini figur-figur seperti ini pasti akan selalu ada ya. Sekalipun seseorang itu sudah berbuat yang semaksimal mungkin, yang sebaik mungkin, ya pastilah orang-orang seperti ini ada. Rasulullah SAW saja yang begitu mulia, yang begitu lurus, dikatain kahin, dikatain majnun, sahir, itu memang hidup ya seperti inilah memang. Padahal kalau itu fitnah itu datang ya, misalnya fitnah kepada Kakanda Zuma datang dari orang Islam, harus hendaknya mereka belajar dari Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa
wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijal nasibum mimma iktasabu walin nisa nasibum mimma iktasabna. Jadi jangan kita itu iri dengan karunia yang Allah berikan, yang Allah lebihkan dari sebagian ke sebagian yang lain. Karena setiap itu punya nasibun, punya bagian. Ini bagian daripada takdir keimanan ini setiap seorang hamba. Jadi seorang muslim, kalau itu fitnah datangnya dari seorang muslim, maka bacalah surat ayat di dalam surah An-Nisa. Tapi kalau datang dari Kristen, ya mereka tidak punya ayat itu. Jadi wajar saja kalau iri dengki muncul dari hati-hati mereka. Dan mungkin sikap kita itu ya biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau Kanda Zuma ini, ya saya kenal itu kan sejak mungkin sekarang sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun lah ya. Beliau ini robot Lebih sebenarnya. Ustaz, lebih loh. Iya. Beliau ini robot sebenarnya, bukan manusia. Iya robot, Bang Zuma ini robot. Endurance ya Ustaz. Endurance-nya itu luar biasa ya. Strugglingnya itu luar biasa, nggak ada capeknya. Strugglingnya. Iya, dan saya bicara Jamunya di depan apa di kira-kira? belakang iya, saya bicara di depan di belakang sama saja. Saya tidak pernah bicara di depan lain, di belakang lain. Beliau ini boleh dikata family man. Ya, ini saya cerita di sini. Iya. Kanda ya, izin Kanda. Nggak apa-apa, Family gibahin man. aja orangnya ada di Silakan. sini kok. Saya tutup kuping. Family man itu maksudnya family man itu beliau buat payung besar, gede sekali, besar sekali, dan semua orang dibiarkan berteduh di bawahnya. Masya Allah. Di Bolangi itu berapa banyak anak yatim yang keluarga beliau Termasuk yang saya beliau itu. taruh di sana. Iya. Dan lain-lain ya, saya tidak perlu sebutkan. Kemudian kerjaan beliau hampir tidak ada istirahatnya. Hampir tidak ada, pulang dari kantor Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad pasti di Bolangi. Circle life-nya itu begitu. Bagi saya yang tipikal maksudnya karakter kreatif itu pasti membosankan sekali. Tapi ini kan tanggung jawab ya, amanah. Jadi beliau lakukan itu, dan kami sama-sama buat yayasan MMC itu. Ya, semua boleh dengar, semua boleh tahu. Kita tidak ada yang digaji, termasuk Bang Zuma nggak digaji sama sekali. Yang ada uangnya beliau keluar itu. Orang-orang karyawan beliau dikerahkan. Jadi kalau hanya masalah koin ini, aduh, mau ketawa saya. Masalah singa kecil itu dipermasalahkan. Itu singa segede apa sih? Segede gabus. Masih lebih besar kucing di rumah sini kayaknya. Segede gabus. Ya nggak lebih besar dari HP kan ya? Cuma segede kecil gitu aja. Segede kecil. Dan insya Allah kami ini, insya Allah sudah dididik, dibina ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ya. Dunia ini hanya kesenangan yang menipu saja. Tidak terlalu tidak terlalu nafsu kita dengan dunia ini. Justru malah kalau yang banyak yang tidak tahu itu, kalau Kanda Zuma itu mungkin mengorbankan banyak waktu demi debat itu di ruang-ruang yang sebenarnya harus mungkin kerja. Kadang begitu ya Kanda, kalau saya lihat itu, lagi debat-debat ada, iya masuk deh ya, diurus tanda tangan dulu ya, pergi lagi debat lagi, ya kan gitu. Iya Jadi, betul. Justru waktu yang produktif beliau dikorbankan untuk di kantor itu begitu. Jadi kenapa di TikTok ini lalu koin itu kan perjalanan panjang. Saya saja ini sebenarnya ini bukan ahlu TikTok ya. Saya bukan penduduk TikTok sebenarnya. Cuman saya ke Zoom dah ada lagi. Saya kan pingsan ya beberapa bulan. Pingsan maksudnya dalam artian saya Dia hari ketiga bangkit ya Ustaz. Tidak begitu bisa Salahin Unirifa itu Ustaz Alwan, ngapain narik-narik saya ke TikTok?
Saya semua loh saya tarik. Aku juga. Aku juga kesal malah kali sama diborong, Bang ditarik Zuma. ke sini. Jadi gini Bang Zuma itu sama Bang Saya- Ustadz Awan itu orang yang paling saya paksa ke TikTok. Saya bahkan saya bilang masa saya dibiarkan sendiri gitu kan. Bang Zuma alasannya saya belum bisa deh, belum bisa. Saya keselnya gini, Bang Zuma sama Ustadz Awan itu mereka para yang dari itu sudah ada di sini. Nah, saya sendiri itu bukan karena takut, tapi saya ada kelelahan sendiri. Saya nggak bisa kayak menampung sendirian tuh sampai jam 3 subuh. Saya sampai pernah keguguran kan. Nah, maksud saya kalau sudah ada yang lain, jadi biar ada yang lain tempat bertanya gitu. Waktu saya live sendiri itu jujur saya katakan, Iya. saya seneng juga karena yang bertanya ini benar-benar Kristen awam yang nggak paham Islam, bukan Kristen yang sudah kita hadapi di StreamYard di TikTok, bukan lagi yang tersesat tapi justru penyesat. Nah, yang saya temui di TikTok ini awalnya adalah teman-teman Kristen yang betul-betul ingin tahu tentang agama Islam, lalu saya kasih tahu komparasi dalil, mereka kaget. Di kitab saya ada seperti itu ya, bahkan sempat Jericho bersahadat. Nah, artinya saya berharap waktu itu Ustadz Awan ini sama Bang Zuma, kenapa ya Pak Desugi, kenapa saya paksa ke sini? Karena saya berharap saya juga bisa istirahat, maksudnya jadi saya bisa leha-leha lah gitu, seperti sekarang gitu. Lanjut Ustadz Awan. Iya, jadi saya begitu siuman cari orang, mana semua ini? Rupa-rupanya di TikTok, dan saya pun juga baru resmi jadi TikToker itu You are setelah diresmikan TikToker. senior Unirifa. Jadi jadi maksud saya ya mereka ini kan terbiasa mungkin melihat pendeta-pendeta mereka ya bawa lari uang kayak Saifuddin Ibrahim gitu. Lah, jangan samakan dengan mujahid dakwah kita. Beda, insyaallah beda. Kami garansi insyaallah ini. Dan ini bahkan sebenarnya ya kalau misal kami nih miliarder ini kita gaji saja ini semua mujahid ini. Betul. Iya. Ini Unirifa jual makanan ya. Iya, saya Juga percetakan, kerja saya ada Ustadz percetakan. sekarang. Yang lain-lain Saya juga kerja begitu. sekarang. Iya. Artinya iya. Kalian tidak nyumbang ya misalnya, maksudnya bukan nyumbang, maksudnya kasih koin, tidak bermanfaat, tidak berpengaruh. Coba saja, tidak usah sumbang apa-apa. Insya Allah jalan terus itu. Nggak ngaruh. Dan tidak ada lisan kita ini, tidak ngaruh. Jadi kalau saya mungkin yang seperti itu kan disinggung Allah ya, wailul likulli humazatil lumazah. Ya celakalah para pencela, mereka golongan begitu, jadi ya diabaikan saja. Barakallahu fiik. Ya, lanjut lagi. Allah. Silakan Bang Zuma. Iya, sebelum Bang Handi ya, ada yang lucu gitu ya. Pada saat kita itu dihujat, difitnah, loh saya sendiri dipersyaratkan harus nyumbang koin sebelum naik ke kumalnya mereka. Apa-apaan ini? Makanya ada konten saya itu. Iya, oknum tokoh orang terkenal paling boleh dibilang kelas tenarnya mereka. Sepanjang kurang lebih sejam itu mulutnya cuman koin. Pokoknya 2K Bang Suma, ayo naik Bang Suma 2K, tapi syaratnya harus gitu. Itu kayak orang jualan obat gitu loh. Saya jadi malu, makanya saya buka konten Komal hari itu. Saya bilang ini sangat memalukan gitu loh. Seorang tokoh yang sudah kita anggap saudara meski beda keyakinan, kok kayak begini perbuatannya. Pokoknya Suma nggak boleh naik kecuali kasih dulu 2K. Ayo 2K sedikit lagi. Jadi waktu itu saya kan nggak tahu tuh caranya kayak mana. Akhirnya admin saya waktu itu beli koin buat kasih beliau gitu loh. Oh, nggak cukup lagi. Apa artinya kalau begitu, kata dia. Masih ada yang lebih tinggi. Ayo, masih ada yang lebih tinggi dari Bang Suma. Naikkan lagi. Ayo 2K lagi baru bisa naik Bang Suma. Nah, terus di ini teman-temannya kiri kanannya dia bukannya menghentikan, malah ikut. Ayo Bang Suma, masa cuma segitu aja sih kamu bisa gini. Ya saya katakan loh, Anda yang melakukan hal yang Anda fitnahkan ke saya,
Tapi Anda tidak malu untuk melakukan itu. Sementara kami nih umat Islam, ku bilang, saya kadang nggak makan loh demi untuk melayani orang-orang berdebat. Masya Allah. Ya bukan nggak makan karena ada makanan, tidak. Karena kiranya itu loh yang kita ini. Kan saya udah bilang, saya menafkahkan hidup saya, mewakafkan umur saya untuk dakwah Kristologi. Boleh jadi besok hari saya mati dalam keadaan berdakwah duduk di depan komputer. Masya Allah. Itu loh. Duduk di depan laptop, duduk di depan HP atau lagi di mobil berdebat dengan kalian. Bisa jadi akhir ajalku itu di situ. Saya lagi di kantor, lagi duduk di depan komputer, lagi kerjain pekerjaan kantor sambil berdebat, tiba-tiba Tuhan manggil. Bisa jadi. Ya Allah. Jadi bukan karena duit, bukan karena kita ini mau cari ini, enggak. Ya mungkin Dinda Alwan tahu, pekan kemarin saya peletakan batu pertama perumahan saya yang Masya tahap Allah. sekian. Allahu Akbar. Jadi nggak perlu lah Anda cerita koin-koin sama saya, nggak perlu, nggak penting banget. Intinya alasannya adalah saudara kita tidak menaikkan kita di komalnya itu karena ya mungkin karena Dinda Alwan lebih paham Bible dari mereka gitu. Oh ya, izin, Ya, betul. siapa kira-kira yang mau saya turunkan? Saya mau naikkan Pak Suki yang belum pernah bertemu dengan Oh beliau iya, seperti ada ini. lagi isu baru nih. Admin mengatakan ke saya menurut pantauannya dia itu settingan semua tuh, koin-koin yang kita dikasih itu settingan katanya, singa itu settingan katanya. Aduh, gila. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya sudahlah, ampun saya Ya. udah kayak gitu. Dan yang Izin. terutama coba kita dialog aja, nggak usah bahas-bahas koin gitu loh. Silakan. Siap. Uni Rif. Bang Zuma, siapa yang mau saya turunkan di sini teman-teman? Ada Pak Suki dari teman Kristen. Bang Zuma belum pernah diskusi dengan Pak Suki kan? Saya Kalau boleh, makan suki saya turun sering. nggak apa-apa. Saya turun nggak Pak apa-apa. Suki teman kita Kristen. Oke Pak Desugi ya, saya Oh, naikkan iya, Pak Suki iya. ya. Iya, iya. Yuk. Saya naikkan Pak Suki bentar. Si Bapak Preming itu nggak nongol gitu ya? Kabur kayaknya, terkencing-kencing di celana kayaknya. Kemarin berapi-api. Mungkin takut dia masuk rumah sakit malah sekarang. Selamat malam, Malam. Uni. Kalau saya Malam Bang. malam-malam Pak. Bang Ben. Andi. Ya. Ya, saya perkenalkan ya, Bang Zuma. Ini perkenalkan, nama beliau adalah Pak Suki. Beliau ini salah satu teman diskusi saya dari denominasi kekristenan yang agak berbeda dengan Kristen mayoritas. Mungkin saja bisa berdiskusi dengan Bang Zuma, Ustaz Awan, Bang Andi atau Bang Ben. Silahkan untuk Pak Suki bertanya kepada kami yang ada di room sini sepuasnya sampai saya kasih waktu 2 tahun. Selamat bertanya. 2 tahun. Oke. Ya, terima kasih Uni. Ini saya ada pertanyaan nih buat Bang Zuma ya, atau dengan yang lainnya. Tadi saya baru nonton ya video di YouTube tentang kesaksian dari salah satu saudari ya. Jadi awalnya beragama Muslim. Di dalam pergumulan hidupnya itu, dia tuh punya masalah dengan suaminya karena direbut oleh sepupunya. Lalu dengan cara licik dari sepupunya ini dan kemauan dari suaminya, dia menceraikan sehingga dia keluar dari rumah itu terlunta-lunta lah, sehingga dia harus ketemu dengan orang asing, dia harus diantar untuk bagaimana mencari kedamaian. Tetapi ternyata orang yang mengantar untuk mencari kedamaian itu juga orang ini memanfaatkan si ibu ini. Dan akhirnya dia pulang, dia ketemu yang lainnya lagi, dia butuh uang buat makan, tidak ada yang memberi di lingkungannya, dari saudara-saudaranya juga tidak memberi. Akhirnya dalam perjalanan kehidupannya, untuk memenuhi kehidupannya dia bertanya nih kepada Tuhannya. Tentu kan dia kalau Muslim, dia memanggil Tuhannya Allah gitu ya. Dia panggil-panggil. Di dalam perjalanan memanggil itu ternyata dia mendengar ada suara yang berbicara. Suara itu suara salah satu ayat Alkitab. Dan dia juga tidak mau
meyakinkan itu, mengimani itu, membenarkan, karena dia juga belum pernah tahu dengar. Dia terus bergumul, dia sembahyang, tahajud apa katanya, dia baca-baca surat. Tetapi suara itu ada lagi, dan akhirnya dia meyakini bahwa itu Isa Al-Masih, dan dia juga tidak mau menggubris itu. Pak Dia Suki, tetap izin sembahyang, Pak Suki. sholat, ya. Ini Fatimah Satkiah ya yang Bapak tonton? Yang orang Bali ya. Saya baru nonton tadi, Bali. karena dia baru Pakai masker sehari hitam lalu. nggak? Enggak, terbuka. Oh bukan. Dia Oke, suaminya lanjut. dia orang bule. Dia pertanyaan saya begini, Bang Suma. Akhirnya dia menemui yang dipanggil Tuhan, yang dia tidak memanggil lagi Allah, tapi dia panggil Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Siapa sajalah, mau Tuhannya Hindu, mau Tuhannya Buddha, mau Tuhannya Kristen, atau dia mau buktikan yang mana nih Tuhan yang bisa menyapa dia. Ya, ternyata suara itu dia yakini itu sebagai Isa Al-Masih, dan berakhir ibu ini ya murtad gitu ya. Jadi dia mengimani Alkitab itu, dan sekarang dia sebagai pelayan di Bali ya. Nah, pertanyaan saya ke Bang Suma, peristiwa seperti ini bagaimana Bang Suma mensikapinya gitu? Ini kan real ya, kenyataan dia mengalami sendiri. Kalau berdasarkan kitab Al-Quran, apa yang Bang Suma bisa jelaskan atau nilai gitu Bang? Terima kasih Bang Suma. Iya, baik. Jadi cerita-cerita seperti ini Bang, itu kami udah kenyang dengan cerita-cerita yang seperti kesaksian-kesaksian seperti itu. Udah banyak kali kemudian cerita yang disajikan oleh teman-teman yang mengaku murtad dan seterusnya. Nah, sementara pemahaman kami sebagai seorang Muslim bahwa ketika kemudian ada perintah kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis itu merasa lebih tinggi derajatnya, sehingga singkat cerita iblis ini bersumpah di hadapan Allah untuk kemudian menyesatkan manusia. Ini yang tertera di dalam Al-Quranul Karim ya, ketika Allah mengatakan kemudian di dalam surah Al-Araf kalau nggak salah ya, di situ dikatakan oleh Allah, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Nah, kemudian iblis ini ketika diusir oleh Allah, berjanji akan menyesatkan anak Adam gitu. Nah, kalau dikatakan bahwasanya cerita kesaksian seperti itu, artinya umat Islam yang benar-benar paham tentang akidah Islam itu tidak akan mungkin kemudian lantas mengatakan saya didatangi oleh Nabi Isa atau didatangi oleh sosok yang bernama Yesus. Itu sih yang saya lihat banyak kejadian. Karena umat Islam itu memahami Nabi Isa itu kelak datang nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya, bukan untuk saat sekarang ini. Kecuali kalau misalnya Nabi Isa alaihissalam itu memang tujuannya datang kemudian sekarang ini ya, untuk kemudian menyatakan dirinya sebagai nabi, sebagai hakim kepada orang-orang yang menganggapnya sesuai dengan yang tidak seharusnya, maka ya itu bisa jadi betul. Tapi kalau kemudian Nabi Isa-nya datang lalu kemudian mengajak dia untuk dituhankan, saya rasa itu bukan Nabi Isa alaihissalam atau bukan Yesus. Karena begini, iblis itu mengatakan begini dalam surah Al-Araf ayat 16 ayat 17. Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi iblis itu punya propaganda untuk melakukan hal-hal yang bisa menyesatkan manusia. Nah, lalu kemudian di dalam Bible itu sendiri Yesus mengatakan kalau ada yang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi dua-duanya kena.
Jadi kalau ada orang kemudian mengaku bertemu Nabi Isa, berarti dia tidak memahami Al-Quran. Al-Quran itu menerangkan Nabi Isa kelak nantinya datang di akhir zaman untuk datang kedua kalinya. Tapi kedatangannya menyatakan dirinya bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan Allah. Nah, sebagai utusan Allah nggak mungkin dia kemudian diikuti lalu kemudian dituhankan. Saya kira begitu sederhananya dari saya, Bang. Makasih. Mungkin ada dari teman-teman kita yang lain. Ya, saya sedikit ya. Pak Suki, self Iya. claim itu bisa saja Iya. dilakukan oleh siapa saja. Saya bisa mengatakan bahwa saya itu pernah ketemu Yesus, lalu Yesus bilang saya akan dijadikan istri nanti. Bisa loh Pak Suki. Bisakah Iya. saya berkata seperti itu? Tapi pembuktiannya seperti apa? Saya juga bisa mengatakan bahwa saya ini adalah titisan Nyi Roro Kidul. Bisa saja kalau cuma bicara. Dalam Islam sendiri Pak, kenapa kami percaya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa beliau Rasul, utusan Allah? Kenapa? Karena kesaksian orang terhadap beliau pada waktu itu, beliau terkenal jujur. Karena beliau jujur, bergelar Al-Amin, maka secara logika Pak, orang seperti inilah yang akan dipercaya. Jadi dalam Islam itu Pak, metode mengambil ilmu adalah pertama sama, secara umum sama. Lihat siapa yang menyampaikan secara akademis ya, secara ilmu gitu ya. Apakah orang ini pernah berdusta atau tidak? Apakah orang ini secara akhlak baik atau tidak? Nah, baginda Rasulullah SAW itu berakhlak mulia, bahkan musuhnya kaum kafir sendiri itu percaya ketika mempercayakan harta benda kepada baginda Rasul. Nah, otomatis beliau apa yang beliau sampaikan insya Allah itu dipercayai. Nah, kalau yang Bapak maksud itu siapa, ada wanita mengaku bertemu dengan Yesus, pertanyaannya gini Pak, dari mana dia bisa tahu kalau itu Yesus? Emang dia sudah pernah temu sebelumnya dengan Yesus? Bahkan dalam kitab Bapak, bukankah iblis itu bisa berubah menjadi terang Pak? Bisa. Sorry kok iblis. Iya benar, iblis bisa menjadi terang. Jadi kalau seandainya ada yang mendatang kepada saya mengaku Yesus lalu menjamah saya tampar Pak, beneran. Kenapa? Saya nggak tahu bagaimana Yesus yang asli gitu loh. Kalau seandainya benar-benar ada real Yesus yang asli, mohon maaf nih ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, maka ternyata tampil seperti itu, saya pun belum tentu percaya. Kenapa? Iblis juga bisa menyamarkan dalam iman Kristen. Jadi mungkin gantian ya, nanti Bang Ben saya ganti dengan ini, bergantian duduk ya, bergantian naik, ada Perah ya atau Kores juga, nanti bergantian biar bisa naik. Ustadz Tata juga ada, nanti Bang Andi juga saya ganti rolling gantian. ya biar sama-sama. Ya, rolling. Oke, jadi itu dari saya. Silakan Bang Ben, mungkin sebelum saya naikkan Kores, Bang Ben silakan untuk menyampaikan statementnya terkait Pak Suki tadi, silakan. Dikit aja ya. Yang pasti kalau memang dia mengklaim ketemu Isa, sejauh yang Muslim tahu, Isa itu tidak pernah akan mengaku dirinya adalah Tuhan, gitu loh. Kedua, bagaimana mungkin dia tahu kalau itu adalah Isa? Memang dia pernah lihat fotonya, nah dia tahu tampangnya. Begitu juga ketika dia mengklaim, oh itu Yesus, emangnya tahu dia tampangnya Yesus? Terus dari mana kebenaran bahwa klaimnya tersebut? Oh iya, aku ketemu Isa, aku ketemu Yesus. Orang lihat aja nggak pernah. Artinya kesaksian-kesaksian ala Yusuf Manubuli itu udah banyak gitu loh. Dan kita udah kenyang umat Muslim melihat hal-hal semacam itu, udah kenyang gitu loh. Sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran secara valid, saya pikir juga sulit untuk diterima dengan akal sehat dan akal waras kita. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Saya ganti Bang Ben Abraham dengan Kores yang dari kemarin pengen naik di sini, sorry belum tersampaikan, dan nanti Bang Handi saya ganti dengan Ustadz Tata ya. Iya. Oke, Ustadz Awan ini belum pernah lama lagi duduk tempat saya. Jadi sebelum saya mundur, Ya, oke. Ya, ini Sebelum pamit saya- dulu Silakan. nih. Ya, Assalamualaikum. Oke Bang Ben. Waalaikumsalam. Dulu Bang Ben ini sering sekali menemani saya ini ketika Bang Zuma dan Ustadz Awan belum ada di samping saya ini sekarang. Ya, oke. Jadi sebelum saya digantiin sama Silakan, Ustadz Bang Tata, begini ya teman-teman, kenapa kami ada sih di sini? Saya dulu itu ya dakwanya di pasar loh. Saya dakwanya di tempat-tempat yang mungkin nggak terjangkau oleh orang-orang, nggak kepikiran. Tapi karena suasana udah berubah, ada medsos ya terpaksa di sini gitu loh. Sepanjang Ali Imran 1. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sepanjang ayat suci Al-Quran amar ma'ruf nahi mungkar masih ada, kita nggak pernah berhenti berdakwah. Mau dapat ongkos mau tidak, yang penting dakwah terus. Itu satu. Kedua adalah kalau Abang Suki jangan melihat satu itu Pak. Kalau ingin tiap hari melihat hal demikian, tonton aja channelnya Mandu Bulu Pak. Saya promosiin sekian di sana Pak. Waduh, mimpi ketemu mimpi berjubel-jubel Pak. Ketemu Yesus murtad. Jadi sekarang nih anak buahnya Mandu Bulu termasuk yang Bapak bawa tadi ini berhasil menuhankan laki-laki Pak. Jadi kalau ada orang murtad itu berhasil Tuhannya berganti menjadi seorang laki-laki yang ganteng gitu loh Pak. Makasih. Ya, jadi Masya Allah di sini sudah ada Kores nih, luar biasa ya. Saya hari ini Alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Kemarin saya sempat menangis sendiri saya menangis didampingi yang menemani saya itu kalau bukan Bang Ben, kalau nggak calon presiden ya. Kores ini kemudian muncul, itu pun tidak menemani saya ya. Kemudian Alhamdulillah Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Alwan. Nah Masya Allah hari ini saya termasuk yang paling beruntung karena abang-abang saya dan adik saya ada di sini. Insya Allah saya akan rolling Ustadz semua. Jadi naik. saya perkenalkan buat viewer, iya saya perkenalkan dulu. Jadi teman-teman netizen ya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Bang Zuma adalah guru dan abang saya, Bang Handi juga adalah orang yang menjadi asbab juga saya turun ke dunia debat ini karena beliau yang memperkenalkan saya dengan teman-teman tim debat. Ustadz Alwan adalah my profesor, my guru saya, my teacher. Slamet Trutunggal adalah adik saya dan juga saudara saya dan juga guru saya. Nanti Ustadz Alwan, Ustadz Atta kita naikkan. Tadi Pak Desugi juga salah satu guru saya. Masya Allah, kami saling melengkapi dan kami berusaha menangis bersama. Kami melihat Nabi kami dihina ketika Yusuf Manubulu menampilkan konten-konten yang sangat dan tanpa ragi. Kemudian Paul Zong, kami menangis bersama. Kami menangis bersama ya, itu saya ingat betul itu betapa kami sangat sedih sekali. Kami counter sosial media dengan sosial media. Lalu kalian berkata kami cari koin. Hello, kejam sekali Anda. Oke, silakan Slamet Riyadi dan Bang Handi, saya ganti dengan Ustaz. Oke, saya turun dulu. Makasih Slamet semuanya. Riyadi. Iya. Silakan Slamet Tritunggal. Bang Handi, mudah-mudahan didengar Bang Handi. Buka Komal Bang Handi, mana tahu ada konten kalau misalnya mereka segan naik ke sini kita nyebrang sebelah. Ya. Ya, jadi Ya, Bang berbagi Handi, ya. tugas kita. Nanti Bang Soalnya Zuma di sini kemana? dedengkot semua di sini. Aduh. Ya, Bang Andi buka ini ya, buka Komal sama Pak Desugi. Kalau Pak Desugi udah bisa belum Bang? Atau gini, nanti cek juga teman-teman Komal ya, yang kalau Ken sudah live, tolong dikabari di sini ya, infokan Pak Amir, Dedi sama Ken. Biasanya itu yang buka. Tolong teman-teman cross check ada nggak di sana teman-teman Tadi kita soalnya yang dijanji non-muslim. sama Pak Framing gitu Bang. Iya, tadi Pak Framing janji. Coba teman-teman cek, yang saya minta tolong sama teman-teman live di bawah, tolong cek Komalnya Ken apakah sudah buka. Kalau sudah tolong dikabari di sini siapa saja di sana yang bisa didatangi. Nanti kita bisa berbagi nih. Ustadz Awan di sini nemenin saya, Bang Zuma bisa ke tempat Ken atau ke tempat Bang Andi atau ke tempat Dedi ya. Mohon dikabari. Silakan Slamet Tritunggal. Selamat Tung Tri unik. Selamat Tung Tri. Ayo selamat Tung Tri. Iya. Aku ngecoh-ngecoh gitu namanya supaya nggak kena gitu. Ya ini Ikhwan, aku perlu pertegas juga ya, asbab unik rifalah kita semua mujahidin yang asalnya berada di WhatsApp, lalu kemudian ke YouTube, lalu kemudian ke Zoom StreamYard, itu asbab unik rifa. Gurunda, Prof Alwan, Ustadz Wafi mah memang lahir di TikTok, Bang Handi, terus Tatsugi, itu asbab unik. Jadi barakallah, bukan barakillah unik. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhoi apa yang unik niatkan, sehingga dakwah kita membantai syubhat dan fitnah ini langgeng dan sampai ke platform TikTok ini. Amin amin Allahumma amin. Nah, aku mau nanggapin sekarang yang tadi soal Suki bawain ini unik. Tadi kan Brethren Suki ini bilangnya ada kesaksian murtadin gitu. Lalu kemudian ketika dia sedang melakukan ibadah, sholat mungkin ya, lagi sholat itu dia itu mendengarkan salah satu ayat Injil gitu ya. Iya betul. Ayatnya gini dia, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu ayat yang dia dengar.
Oh, itu terjemahannya berarti. Aku Bentar, selamat tung tri. iya. Silakan Bang Zuma, itu di komalnya Pak Amir sudah ada Erben dan Timothy, Bang Zuma. Oh, Bang Zuma. Gurunda ke mute. Ya, gimana? Sudah ada di roomnya Pak Amir, Erben dan Timothy. Oke, ada yang mau menemaniku ke sana? Selamat tung tri atau Ustadz Alwan jangan pergi dari sini. Persoalan lu merdu suaranya enak. Unik, selamat kembali ke tempatmu yang semula, yaitu viewernya di atas Aku 700. kembali. Alhamdulillah. Ya, karena ada Bang Zuma di sini, kan ini pecinta Bang Zuma semua ini, alhamdulillah juga gitu kan akhirnya. Tapi waktu kemarin gak ada Gurunda juga 1000-an kok yang ngebahas Iya, Mikana iya. itu loh, Mikana fitnahnya aneh-aneh Iya. itu. Alhamdulillah lah kita dicintai karena saya percaya karena mereka ikhlas mencintai kita. Bang Zuma nggak apa-apa Amin. kalau di Alhamdulillah. ada Erben sama Timothy, itu salah satu ini juga dakwah juga. Bang Zuma silakan, tidak masalah, tapi usahawan jangan ya, usahawan di sini aja. lanjut. Iya, Gurunda, aku Kores. kalau nemuin Gurunda ada Erben tuh nggak mau kalau ada aku Gurunda. Ya udah, sama Dinda Tahta gimana? Iya, Cak Tata gimana sama Bang Zuma tandem? Aku sambil ngaturin ini nih, aku sudah punya beberapa jadwal nanti insya Allah tandem nanti aku sendiri yang turun tangan jadi jadi adminnya lah. Cakep, Susah kali kalau minta. turun jadi penyelenggara, masya Allah. Iya, aku aku nggak mau lagi kasih orang untuk penyelenggara, aku harus turun tangan, maaf lah kalau gitu. Silakan Ustadz Tata dengan Bang Zuma. Teman-teman yang mau nonton Ustadz Tata dengan Bang Zuma pindah ke room Pak Amir. Di sini Selamat Tung Tri akan membahas beberapa hal yang penting dengan Ustadz Lawan, yang harus penting juga. Nih ada Pak Suki di sini. Monggo berbagi saja. Silakan. Atau Ustadz Tata mau ngomong dulu? Tapi gini Unik, maksudnya tuh, maksud Gurunda tuh ada yang duluan ke sana. Gurunda pengen ngobrol dulu sama Suki gitu loh maksudnya. Oh gitu, silakan. Oke, boleh. Nah, tapi sebelum Gurunda ini aku pengen nanya nanti Suki jawab ya. Soal ini, tadi soal yang udah kita jelasin terus kita sepakat mengenai kisahnya tuh begitu. Yang aku pengen tahu, Yesus ketika ngomong ke si salah satu yang diduga murtadah ini, dia pakai bahasa apa gitu? Ya, Yesus ya, dia akan bicara kepada orang yang dia mengerti. Kalau dia ngertinya bahasa Indonesia gitu. Oh, Suaranya jadi Yesus suara itu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Dia menggunakan ayat yang tertulis di Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru berarti. Pakai itu dia. Iya, betul. Oh, menarik. Berarti Yesus tuh membaca LAI itu kalau gitu. Bagus. Iya. Kalau saya boleh tanya ya ke Ya. Bang Zuma dengan Bu Uni atau yang lain. Kesaksian itu menurut Bang Zuma, Uni dan Bang Kores itu percaya nggak itu terjadi sama dia? Terjadi benar-benar atau dianggap itu ilusi atau diada-ada di karang-karang atau bagaimana? Kalau menurut kacamata Bang Zuma, Uni dan Bang Kores. Aku dulu ya, aku paling simpel dan paling mudah. Aku jawabnya gini. Kalau misalnya Yesusnya berbahasa Yunani menggunakan dalil yang ada, aku percaya. Sayangnya bahasa Indonesia gitu sih. Jadi karena Yesusnya bicara pakai bahasa Indonesia, dianggap itu cerita ngarang gitu ya, nggak terjadi sesungguhnya gitu. Iya, karena dalilnya itu ini loh, dalilnya itu kan terjemahan barunya baru 1974 baru adanya gitu loh. Jadi kemungkinan baca duluan itu sangat kuat sekali indikasinya gitu sih. Ya. Kalau mau Uni dan Bang Zuma gimana nih? Silakan Bang Zuma, nanti saya nyusul. Ya, kalau tadi seperti yang saya gambarkan, Nabi Isa itu nanti turun di akhir zaman. Terus kemudian Yesus dalam kitab saudara, setelah dia terangkat yang datang itu Roh Kudus, bukan Yesus. Bahkan dipertegas lagi oleh Yesus sendiri di dalam kitab saudara bahwasanya jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi yang datang kepada orang ini, kalau betul-betul ada yang datang, itu perlu dipertanyakan, yang datang itu siapa?
Karena menurut Al-Quran Nabi Isa datang nanti kelak di akhir zaman mengajarkan manusia untuk apa? Mengikuti ajaran Rasulullah, bukan justru meninggalkan ajaran Rasulullah. Yang kedua, pemahaman yang ada di dalam Bible, aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah Roh Kudus. Lalu kemudian dikatakan, jika ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kan banyak tuh kesaksian lagi sholat tahajud didatangi suara, penampakan pakai jubah putih, berjenggot, wajahnya bercahaya dan seterusnya. Lalu kemudian itu dikatakan oleh Yesus. Padahal kan kalau di dalam kitab saudara sendiri bahwasanya iblisnya mengatakan di hadapan Tuhan, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus, gitu. Bahkan di dalam kitab saudara juga dikatakan, Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai kita, gitu. Jadi saya rasa ada dua hal. Kalau dia itu tidak berdosa, yang datang kepadanya itu adalah betul betul-betul dia berjumpa, maka saya katakan itu bukan Nabi Isa dan itu juga bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil. Demikian. Ya. Gimana Uni? Ini Ustaz Awan dengan Ustaz Tahta belum ngobrol ini. Silakan Cak Tahta, habis itu Ustaz Awan nih. Ustaz aku ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam Islam itu dosa terbesar adalah syirik. Bahkan iblis itu kalau manusia ini hanya mencuri, mabuk-mabukan, itu kurang puas. Mereka puas kalau manusia ini musyrik. Karena kalau syirik itu sudah kekal di neraka. Sehingga ketika ada umat Islam didatangi siapapun pasti itu iblis. Dan ini terjadi kepada Syekh Abdul Qadir. Ketika beliau berjalan, lalu ada cahaya di atas. Wahai Syekh Abdul Qadir, aku adalah Allah. Mulai saat ini, apa yang haram bagi kamu halal. Langsung beliau ngambil batu, dilempar cahaya itu. Hilang. Iblis itu ya. Bahkan pernah dulu kita seminar ya. Ya, saya masih santri saat itu. Seorang Habib Baharun mengatakan, suatu saat akan banyak fitnah. Bahkan banyak orang itu murtad. Nanti kalau kalian melihat, bahkan andaikan ada di atas Ka'bah baju putih, ya, kayak Nabi Isa lah. Lalu kalian jangan murtad. Coba hal-hal yang belum terjadi sudah digambarkan oleh para ulama itu. Ya, sehingga saya ingatkan kepada semua umat Islam bahwasanya apapun yang terjadi kalau sampai murtad, berarti yang datang itu pasti iblis. Maaf, bukan saya itu nyinggung orang itu, enggak. Ini secara umum. Kalau orang murtad gara-gara didatangi siapapun, itu sudah terjadi kepada ulama-ulama terdahulu. Dan mereka tahu bahwa yang datang itu iblis. Sehingga tidak akan murtad. Gitu ya. Mungkin itu Gurunda, Juma, Ustaz Alwan, dan Calvin semuanya. Silakan. Silakan Pak Ustaz Alwan, Prof Alwan. Ya, saya sudah menjelaskan tadi. Ustaz Alwan? Ustaz Alwan? Iya, halo? Kedengaran? Silakan. Ya. Iya. Sebenarnya kalau yang ditanyakan pandangan Islam tentang kesaksian-kesaksian. Iya, Ustaz Alwan ada yang telepon, nggak apa-apa. Terima dulu Ustaz atau bagaimana? Terserah, nggak apa-apa. Ya, Ustaz Alwan terima telepon ya. Nah, jadi Pak Suki itu ya jawaban dari Iya, kita. Mungkin ada. Oke, lanjut Ustaz, lanjut. Iya, minta maaf. Jadi Islam itu sendiri kami tidak terbiasa ya menerima persaksian-persaksian. Kalau di Kristen mungkin itu jadi sebuah kelaziman, sebuah kebiasaan. Bahkan mereka bersaksi di satu gereja, habis itu dibawa lagi ke gereja lain dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Islam kan kita tidak seperti itu tradisinya, ya.
eh, karena begini sebenarnya, banyak kesaksian itu sifatnya itu sangat personal ya, dan untuk membuktikan kebenarannya itu sangat sulit ya, sehingga kita kalau ditanya apakah percaya atau tidak, kerap kali kami justru malah apatis ya, maksudnya susah untuk percaya. Misal saya pernah dengar satu kesaksian orang Kristen, kakek-kakek, yang dia mengatakan ada angin, dia duduk di dalam kamar, kamarnya tertutup, lalu ada angin topan tiba-tiba datang masuk ke dalam kamarnya, dan kemudian tiba-tiba muncul Yesus di atasnya gitu. Nah, pertanyaan saya, dari mana angin topan itu masuk? Pun kalau angin topan itu masuk, harusnya dia terbang bersama rumah-rumahnya dan bapaknya itu kan ya. Ini dia katakan angin topan itu keliling-keliling di kamarnya. Lalu kemudian Yesusnya turun gitu. Habis itu dia bilang setelah itu ada petir menyambar ke dalam rumah. Petir menyambar ke dalam rumah itu konsekuensinya antara dua, bapak hangus atau bapak hilang. Jadi sulit sekali untuk memverifikasi kebenaran persaksian-persaksian itu. Saya tahu kadang-kadang itu jadi senjata ya buat mereka-mereka yang ingin meyakinkan bahwa ada peristiwa yang lebih dahsyat dari Big Bang, bahkan itu supernova mereka alami sehingga mereka pindah agama gitu. Kalau di Islam, alhamdulillah, Islam itu sebenarnya sangat sederhana. Ya, Anda dalam surat Al-Maidah menceritakan generasi Al-Maidah itu, kami hanya melihat saja konsekuensi dia masuk Islam. Apakah dia masuk Islam itu setelah dia masuk Islam dia mencintai Allah apa tidak? Karena itu karakternya kalau kami melihat orang masuk Islam mu'allaf KTP atau bukan. Kalau dia masuk Islam dia cinta Allah, Allah cinta dia, itu standarnya sudah bagus. Yang kedua, setelah dia cinta kepada Allah, dia tidak peduli dengan celaan para pencela. Laumata laim, dia tidak peduli. Itu berarti bagus. Nah, karakter-karakter itu Pak yang kami nilai kalau di dalam Islam. Jadi kami sekali lagi tidak bersandar pada kesaksian-kesaksian model-model seperti itu. Begitu mungkin. Oke, sebelum dilanjut, saya ini Bang Zuma sama Ustaz Tata silakan berbagi tugas kita patrolinya ya. Biar di sini kami menemani Pak Suki, Ustaz Awan dan juga Slamet Tungtri. Monggo Bang Zuma, kasihan itu pasien-pasien yang harus diterapi. Di sana sudah ada Dinda, sudah ada Alif dengan partnernya. Oh, sama. Oh ya udah. Karena gini, kalau Abang kesana nanti Abang diprioritaskan biasanya. Enggak enak, tapi silakan lanjut. Sudah berlangsung itu. Oke, silakan Pak Suki ditambahkan, dan saya masih menunggu teman Oten ya. Jadi kalau ada teman Oten di sini ya, nanti kita ganti dengan Pak Suki. Ya, saya memprioritaskan untuk satu narasumber teman Oten yang silakan bertanya. Puas-puas bertanya kata Ustaz Tata sampai seumur hidup. Silakan, mumpung ada ustaz-ustaz aku di sini, tanya deh, ya Allah. Tanya. Ya, ini kesaksian yang dialami ini, dia akhirnya mengalami perubahan hidup. Nah, perubahan hidupnya itu dia jadi sekarang merasa damai, sukacita, lalu dia mampu mengampuni suaminya setelah bangkrut di sana, sampai dia sakit pun dia mau menampung suaminya, bahkan sampai meninggal. Nah, ini perubahan hidup ini yang terjadi. Nah, kalau kesaksian ini menghasilkan perubahan hidup atau karakter yang semakin mulia, tentu kalau menurut paham saya, dimanapun dia kesaksian atau mengalami kesaksian, kalau paham saya nih, di agama manapun, kalau dia mengalami kesaksian dan mengalami perubahan karakter semakin baik, itu dari Tuhan, kalau menurut pandangan saya. Nah, tetapi kalau orang mengalami atau memberi kesaksian tetapi tidak terjadi perubahan hidup, itu masih disangsikan. Walaupun memang itu terjadi, dialami, mungkin di dalam kejadian itu Tuhan memang mau menjamah, memberikan kasih karunia-Nya atau hidayah-Nya, tetapi dia bandel, dia tidak meresponi dengan tepat atau tidak benar, sehingga tidak terjadi perubahan. Karena inti dari keselamatan yang saya pahami itu terjadinya perubahan karakter itu sendiri. Sehingga kita bisa mengasihi orang yang berbuat jahat
sama kita bagaimanapun jahatnya. Itu poin yang saya ambil dari kesaksian ini. Nah, makanya saya meyakini benar gitu. Gitu aja ini Bang Suma. Oke, silakan Aku mau nanggapin. langsung. Ya, Boleh. aku duluan ya. Yang paling kecil nggak apa-apa. Yang paling muda umurnya. Silakan, Slamet. Loh, suara Slamet hilang nggak, Bang Zuma? Ustadz Tata. Iya, hilang nih, ya kedengaran. Slamet, suara Anda hilang, Slamet. Cek. Wah, Oke, nyalanya putus. Slamet. Ya, Timbul yang lagi, paling. timbul. Ya, Silakan, Slamet. iya jadi gini, posisinya ketika ada orang pindah agama lalu kemudian dia menjadi baik, agama manapun itu tuh nggak eksklusif cuma Kristen aja. Iya. Banyak kok orang yang transfer ke agama sini, agama sana, lalu kemudian dia berubah menjadi baik gitu. Contoh misalnya ada seorang yang nggak bisa gue sebut namanya, dia dari kekristenannya hidup kehidupan malamnya kuat banget gitu. Bahkan minumnya pun salut gue padahal dia cewek. Kemudian dia pindah Islam, dia menjauhi hal-hal yang begitu, dia jadi taat beribadah, bahkan ibadahnya pun ibadah yang Kamis yang begitu-begitu. Jadi ketika dibandingkan dengan yang seperti ini lalu yang disebut yang Kristen benar, terus yang agama lain yang begitu gimana gitu. Makanya yang menciptakan kita apa intinya gitu sih. Ya, itu aja sih tanggapan. Jika orang mengalami suatu peristiwa dan benar dia alami, jika mengalami perubahan karakternya, hidupnya, sehingga dia punya karakter mulia, sampai bisa mengampuni orang yang berbuat jahat. Nah, ibu ini sudah dijahati sekian tahun oleh suaminya yang menikah dengan sepupunya. Setelah dia bangkrut dari perusahaannya, dari pekerjaannya, dia rela menerima kembali. Nah, ini karakter seperti ini maksud saya. Nah, kalau ini terjadi manapun agamanya, menurut saya itu lawatan Tuhan menurut saya. Gitu. Oh, Dimana berarti aja. semua agama bisa dibenarkan ya dengan begitu ya? Ya, kalau dia mengalami karakter perubahan itu. Karena Tuhan itu bicara mengenai sifat Tuhan itu sendiri. Keselamatan itu maksudnya dikembalikan ke rancangan awal semula itu manusia diciptakan segambar. Di mana Tuhan itu penuh kasih, ya kita harus penuh kasih, kita penuh pengampunan, kita menghormati, memberkati. Seperti itu maksudnya. Itulah maksudnya Tuhan melawat dan dia meresponnya benar. Gitu kan. Ini aku akan out of topic, tapi aku langsung ke core konsep keimanannya yang dimana oleh Pak Suki sendiri. Apakah Pak Suki mempercayai orang-orang di keluar Kristen itu mendapatkan jaminan keselamatan juga? Iya, Bang. Saya memang mungkin pantesan. Tapadol dilanjut. Ya, ini namanya Kristen Universalism, Ikhwan. Kalau enggak itu progressive Christianity dia. Selamat dilanjut. Ya, jadi di Alkitab yang saya pahami, keselamatan bagaimana Tuhan menghendaki manusia segambar serupa. Jadi Tuhan mau memiliki manusia seperti apa yang dia kehendaki. Dan teladannya atau contohnya itu baru Yesus. Makanya disebut kalau orang ada yang mampu hidup seperti dia, itulah sampai ke rumah Bapa. Tetapi bukan berarti orang yang tidak sampai dia seperti dia ini tidak di sorga. Bedanya kalau sampai serupa seperti Yesus, dia akan bersama-sama Yesus di dalam rumah Bapa ikut memerintah karena dia raja. Dia butuh penolong-penolong ya, bawahan-bawahannya. Dan nanti yang diperintahkan ada di sorga juga. Nah, itu kuat saya. Gitu, Iya, Bang. siap-siap. Coraknya udah ketahuan kenapa argumentasinya. Iya, jadi gini, kalau standar perlakuan baik kemudian itu menjadi tolak ukur orang itu dianggap sudah benar, maka semua agama pasti ada di antara mereka yang berlaku baik, gitu ya. Betul, Bang. Lalu apakah Iya, betul. Iya. Lalu apakah kemudian mereka itu dianggap sudah menjalankan sesuai dengan perintah Tuhan? Karena gini, kita lihat contoh yang sangat-sangat dekat dengan kita.
Al-Quran, dan juga Bible, menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Iya. Apa bias daripada ketika iblis menggoda Adam? Biasnya kemudian adalah Adam bisa mengetahui hal-hal yang baik dan bisa mengetahui hal-hal yang buruk, sehingga menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Tapi pada prinsipnya yang dilakukan itu menurut pandangan Kristen sendiri itu adalah satu kesalahan, sehingga berbias kepada semua keturunannya, yang mengakibatkan bahwasanya keturunannya menanggung kesalahan itu. Padahal pada prinsipnya yang dilakukan adalah sesuatu yang baik. Apa buktinya? Kita bisa bayangkan, sekiranya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, kira-kira kehidupan manusia itu beda nggak dengan binatang? Kenapa? Satu, Adam diberi hawa nafsu. Adam diberi kelamin. Adam diberi pasangan. Berarti yang terjadi kemudian adalah fungsi pengetahuan baik dan buruk itu tidak ada pada dirinya, tapi syahwat biologisnya akan terus berjalan sebagai kodratnya dia yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Maka dia akan beranak cucu dengan kondisi yang tidak baik. Sama seperti hewan tidak memiliki pengetahuan baik dan buruk. Artinya bahwa penampakan kebaikan itu bukan cerminan bahwa itu adalah sebuah standar final untuk mengetahui keselamatan seseorang. Contoh misalnya, kita melihat ada orang yang pintar, ada anak yang pintar, paham matematika, paham hitung-hitungan, ngerti tentang ilmu-ilmu eksakta dan seterusnya. Tapi dia tidak terdaftar di sebuah sekolah, atau dia tidak terdaftar di universitas. Sepintar apapun dia, secerdas apapun dia tidak akan mendapatkan sertifikat ijazah. Nah, begitulah yang dipersyaratkan oleh Tuhan. Mau dia berlaku baik seperti apapun, kalau dia tidak masuk ke dalam ruang lingkup pemahaman tentang konsep yang diajarkan oleh Tuhan, percuma, tertolak. Mau sebaik apapun dia, mau sepintar apapun dia, kalau dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa, maka dia tidak akan mendapatkan ijazah, dia tidak akan lulus. Begitulah kehidupan di atas muka bumi ini. Dan kita harus tahu bahwasanya tugas iblis itu adalah mengarahkan manusia menganggap sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itu iblis tuh. Jadi kalau semisalnya ada kebaikan yang wujudnya nyata kebaikan, maka semua orang akan berlomba-lomba untuk melakukan itu. Tapi terkadang kebaikan yang dilakukan adalah merupakan kita nilai sebagai sebuah kejahatan. Begitu juga sebaliknya. Sebuah kesalahan, sebuah kesesatan, semua kefasikan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh misalnya, ada orang yang nyata-nyata tadinya nyembah kepada pencipta langit dan bumi. Seketika dia didatangi oleh penampakan, mengarahkan dirinya menyembah kepada selain Tuhan, tapi berperilaku baik. Gitu. Ibarat kata, ada seorang mahasiswa keluar dari kampus, tidak lagi menjadi mahasiswa. Begitu dia keluar kampus, baru belajar baik, baru dia itu belajar mengaplikasikan tentang ilmu yang harusnya diaplikasikan dalam kampus. Percuma. Dia belajar tentang ekosistem, belajar tentang ekonomi, belajar tentang Pancasila, tapi tidak pernah final. Tuhan kemudian mengikuti ujian-ujian tersebut. Barulah dikatakan orang itu berjalan pada kondisi yang seharusnya. Karena kenapa? Setiap nabi mengajarkan jalan. Ada jalan, termasuk Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku, tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Nah sekarang jalan yang ditunjukkan Yesus itu seperti apa? Menuhankan dirinya, menganggap dia setara dengan apa? Atau seperti apa jalan itu? Karena perintahnya selalu waspada, 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 waspada. Bahkan yang tadi saya katakan, jangan percaya kalau ada orang yang mengaku sebagai Yesus, sebagai Mesias. Poinnya di situ, menurut saya. Silakan yang lain. Ya, silakan yang lain. Ini Prof, Unik, Ustaz Tahta. Kalau nggak ada ya Pak Suki lagi aja.
Oh enggak, Tata ya, tafadhol. Ya, Jadi gini, silakan. kalau dibuat pandangan, lalu dia mungkin tambah tenang, mungkin rezekinya tambah enak, itu udah bisa dibuat pedoman. Karena kalau kita saksikan juga orang yang mu'alaf, ya saya sebutkan karena beliau orang yang luar biasa, seperti Ko Stephen ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Beliau ketika mu'alaf luar biasa, hablum minallahnya wa hablum minan nasnya. Hubungan kepada Allah, kepada manusia luar biasa beliau. Ya, setelah mu'alaf. Jadi tidak bisa dibuat pedoman. Yang kedua, kadang-kadang memang ketika mereka meninggalkan sesuatu yang berharga, yaitu kunci surga. Ya, orang murtad itu kan meninggalkan kunci sudah. Maka oleh Allah kadang-kadang diberi kenyamanan. Sebaliknya, ketika ada orang yang murtad, kadang-kadang diuji oleh Allah. Karena ukuran kita itu bukan di dunia. Tapi kalau ada orang kafir, malah dia diberi keenaan setelah dia murtad, maka mungkin itu istidraj. Istidraj itu kalau kita pakai hadis ya, idza ra'aitallahu yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama hiya istidraj. Jika kamu melihat Allah memberikan dunia kepada seorang manusia pelaku maksiat dengan suatu yang ia sukai, maka itu istidraj. Ada orang melakukan kejahatan, dosa, apalagi dosa itu besar. Kok dia merasa nyaman? Itu jangan gembira. Ya, bisa jadi itu istidraj namanya. Apa? Maka dia akan menerima hukuman nanti di akhirat, yaitu neraka. Makanya banyak orang yang mu'alaf malah diuji oleh Allah. Karena iman Islam itu mahal. Bukan di sini tempatnya kenikmatan itu. Makanya makna dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia. Di dunia ini, tidak mandang bulu. Mau orang musyrik, mau orang Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Allah itu kasih. Diberi rezeki mereka oleh Allah. Tapi ingat, rohimnya di akhirat. Selain yang menyembah Allah, tempatnya neraka. Ya. Jadi kebenaran itu sebenarnya melalui kitab suci. Kebenaran nomor satu adalah tauhid. Ya. Untuk mengetahui Tuhan yang benar atau ajaran yang benar yang diridhoi oleh Allah adalah tauhid. Ya, karena memang semua para nabi sebagaimana di dalam Islam dijelaskan Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, jadi inilah kebenaran yang nomor satu yang harus diketahui. Kalau ada orang mau dia seperti apa perubahannya, kalau ajarannya bukan tauhid, jangan anggap mereka itu benar. Ya, karena semua para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad, mau pakai perjanjian apapun pasti mereka mengatakan la ilaha illallah. Karena Allah menciptakan surga bagi la ilaha illallah. Sedangkan Allah menciptakan neraka bagi orang yang menyekutukan Allah. Itu ya. Silakan Ustaz Alwan, Unirifa. Lanjut. Dua pribadi. Dinda Alwan, silakan Dinda. Iya, suara saya. Bismillah. Aman. Jelas. Cek. Iya. Begini Pak. Kita sama sekali memang tidak bisa menilai pribadi-pribadi itu, apalagi menjadikan itu standar menilai sebuah agama gitu. Justru sebaliknya, agama itulah yang harus dinilai bagaimana pengajarannya, karena kalau orangnya itu kan kadang dia bisa ikuti, kadang tidak. Misal kalau kita bicara tentang memaafkan manusia ya, dalam Al-Quran itu Allah katakan dalam surat Al-Imran, sifat daripada orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Dia menafkahkan harta di waktu lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, ya, dan bisa menahan amarah, al-ghaidh, wal afina 'anil nas. Dan dia menjadi orang yang pemaaf bagi manusia. Ini karakter orang bertakwa. Artinya kalau masalah soal maaf memaafkan, Islam itu sangat menganjurkan orang untuk memberi maaf. Bahkan tidak boleh marahan itu sampai lewat batas 3 hari di dalam Islam itu.
Makanya berapa banyak orang-orang yang ketika misal mengenal Islam, banyak hal yang berubah dalam dirinya. Amerika Serikat itu mencatat bahwa kebanyakan orang narapidana itu masuk Islam. Alasannya adalah karena ini, ya, mereka berubah hidupnya menjadi lebih baik. Coba Bapak lihat statistik, berapa banyak orang yang berpindah agama menjadi Islam dikarenakan alasan ketika mereka masuk Islam, kehidupan mereka itu berubah total. Yang seperti kata Kores tadi, dari minum khamar, minuman keras, mereka jadi berhenti, tidak drugs lagi, dan sifat memaafkan ya masuk kategori di dalamnya. Jadi ini sangat subjektif sekali, ya, subjektif sekali untuk menilai hanya dari sisi itu saja. Jadi kalau saya, dan ini tema-tema yang sering diangkat oleh Guru Ndajuma, bahwa ini semua kembali kepada yang paling asasi, itu adalah Masya konsep Allah, daripada barakallah. ketuhanan. Iya. Ustadz dapat pulau Ustadz, bagi-bagi nanti Kasih tempatnya pulau saya tuh, kasih Prof. kapling ya Nambah Ustadz tanah ya. tuh. Dapat pulau. Ya Barakallah ditunggu yang ngasih singa Prof. Bang Awan Zuma. dan Satahta, Guru Najuma dan Unik, dan aku juga. Semoga Allah Azza wa Jalla Masya balaskan Allah. berkali lipat. Insya Amin, Allah. amin, Allahumma amin. Amin, Aku ya mau Rabbal nambahin alamin. ini Oke. sedikit sebelum kembali ke Silakan. Bang Suki. Eh, Puas-puasin Bang Suki. ketika dibilang orang-orang yang berbuat baik di luar agama yang benar itu maka mendapatkan keselamatan juga. Nah, dalam iman aku berarti Islam. Ini kalau kita analogikan nggak cocok ini. Contoh begini, ada sebuah universitas ternama. Orang-orang yang masuk ke sana, mereka mendapatkan pendidikan mana yang bagus dan benar untuk masa depan mereka. Lalu kemudian sebagai jaminan mereka bisa dilepas ke dunia yang luas ini, mereka wisuda gitu. Kemudian ada seseorang anak muda, mereka ikut pengajarannya, belajar, ikut kurikulumnya, SKS-nya dilewati tuh, S1-nya 4 tahun kan, berarti sampai akhirnya masuk wisuda ditolak. Kenapa ditolak? Ya karena tidak pernah daftar di awal, tidak ikut pendaftarannya. Dikasih pengajarnya dikasih, cuma kalau untuk wisuda dan terakreditasi sertifikatnya datang dari kuliah di sana nggak bisa karena nggak pernah daftar di awal gitu. Harus daftar dulu di awal baru bisa ikut wisuda, kan gitu ya. Itulah Islam. Jadi nggak bisa dibenarkan gitu kalau misalnya semua orang itu bisa diwisuda dari agama yang kebenaran ini kalau nggak pernah daftar di awal. Itu intinya. Ya, jadi menurut Bang Kores itu di surga itu tidak ada satupun orang kalau dia tidak beragama Islam, berarti begitu dong? Yes, tepat sekali. Bang Kores. Nah, Ya, betul. Jadi kalau Abang punya pemahaman itu sama seperti teman-teman saya yang lain yang mengatakan hal yang serupa. Jadi kalau orang tidak mau percaya Yesus, sebaik apapun dia tidak masuk surga. Tetapi saya berbeda, dan saya memang melihat di Alkitab tidak begitu. Jadi Alkitab yang saya pahami ini karena dia kan firman Tuhan. Jadi untuk semua manusia. Cuman kelasnya berbeda, maksudnya kalau terdaftar dia akan disarjanakan wisuda, lalu tempatnya berbeda. Sedangkan yang tidak masuk, dia nggak mungkin punya sarjana, dia masuk tetapi lokasinya beda. Itu Bang maksudnya. Karena apa? Tadi seperti Bang Zuma jelaskan, ada kepintaran-kepintaran atau pengetahuan. Nah, kalau saya melihat bahwa untuk masuk itu harusnya moralnya dulu. Orang yang jujur baru diterima di dalam pemerintahan. Lalu lokasinya, levelnya itu baru kepintarannya. Jadi jangan terbalik, bahwa untuk masuk ke sana paling utama itu karakternya. Jadi kalau karakter sudah bagus, sama-sama bagus, lalu dilihat pengetahuan tentang ketuhanannya. Seperti Bang Zuma ini kan pengetahuannya tinggi tentang keislaman. Nah, kalau dia karakternya sama dengan yang tidak punya pengetahuan tinggi, dia akan sama-sama ada di sana, tapi berbeda levelnya. Tetapi pintu
atau kunci untuk masuknya itu karakter itu dulu. Nah, makanya karena saya memandangnya kalau analogi tadi seperti sekolahan ya memang bisa aja begitu, karena mau mengkotakkan gitu kan, tidak mau yang lain nggak boleh harus masuk. Nah, saya melihatnya tidak di Alkitab bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan, tetapi kalau mau sempurna dia harus menjadi murid Yesus. Itu yang saya lihat. Makanya si orang kaya itu bilang, hidup kekal yang bagaimana Tuhan? Kamu harus melakukan Taurat. Nah, lanjutnya apa? Kamu mau hendak sempurna, ikut aku, jual semua. Jadi hilangkan duniawi, ikut Yesus, punya karakter Yesus, itu sampai rumah Bapa. Tetapi kalau hanya untuk masuk hidup kekal, ya cukup melakukan Taurat aja. Ini dua cerita yang memang bisa dijelaskan untuk hal ini. Jadi di dalam Matius 25 pun situ dijelaskan, jika ada orang yang mengasihi saudaranya yang paling hina ini, kamu telah berbuat buat aku. Itu kata Yesus. Artinya apa? Orang yang berbuat baik kepada orang yang paling hina, dia mengasihi, dia bisa kasih makan, kasih minum, dia lapar, bingung. Itu telah berbuat buat Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang lemah ini melalui tangan-tangan orang yang rela mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nah, itulah perbuatan baik. Tetapi mereka tidak mungkin jadi sempurna. Nah, gitu Bang, yang saya pahami di dalam Alkitab. Ya, monggo. Ya. Lanjut Pak Suki, ada pertanyaan lanjutan. Mungkin mumpung Pak Suki di sini lumayan beruntung ya. Kenapa saya bilang begitu? Pak Suki bisa bertanya kepada orang yang adalah saya bilang tim saya, tim saya. Kami satu pergerakan ya dalam dakwah kristologi ya. Mohon maaf saya sambil makan kerupuk. Jadi Pak Suki bisa bertanya kepada 4 guru saya di sini. Monggo sepuasnya kalau bisa sampai subuh. Ya, ini ada pertanyaan nih Bang yang klasik tapi memang perlu ditanya balik ya. Kan ada kata kafir, seringkali dilontarkan dari pihak Muslim ke yang lain gitu ya. Kalau ada orang mengatakan kafir kepada abang, kepada ini, kepada yang lain itu, reaksinya apa Bang? Yang bisa direspon dari pernyataan orang mengatakan kepada ditujukan kepada abang ini. Monggo dari Bang Zuma dulu atau dari Ustadz Atta boleh juga bergeser aja. Silakan. Gurunda. Iya, baik, makasih. Saya dikasih ruang sama adik saya ini. Beliau juga adalah guru saya yang paling baik. Baik, kalau misalnya kata kafir itu diberikan kepada saya rasa itu tidak relevan gitu ya. Dan orang yang akan mengatakan saya kafir itu juga tidak mungkin dari Islam. Karena kafir itu dinobatkan kepada orang yang kemudian tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi satu-satunya, dan orang yang menolak baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabiullah khataman nabiyyin, dan juga menolak Al-Quran sebagai kitab suci. Jadi tidak mungkin kemudian saya itu dikatakan kafir. Nah, kenapa kemudian kata kafir ini seakan-akan adalah momok yang menakutkan bagi orang di luar Islam? Karena ada kesalahan di dalam menerjemahkan Bible dengan mengambil kata kafir yang tidak seharusnya didudukkan di situ. Misalnya dalam kitab Matius ya, yang harusnya kata raka itu kemudian diambil di sana dijadikan sebagai kata kafir yang harusnya goblok, kan gitu. Sehingga siapapun orang kalau dikatakan goblok pasti nggak mau. Segoblok-gobloknya orang dikatain goblok selama dia masih sehat pasti nggak suka gitu. Tapi kalau mengerti dan memahami kata kafir itu pada tempat yang seharusnya, maka orang yang memahami itu tidak akan marah. Karena kafir itu adalah tertutup atau menutup diri. Menutup diri dari mana? Dari ajaran agama Islam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah teman-teman Kristen itu adalah orang-orang yang menerima ajaran agama Islam? Tentu tidak. Maka di Islam disebut kafir atau menutup diri atau
tertutup di dalam menerima ajaran Islam. Gak ada masalah sebenarnya. Cuman menjadi kotor maknanya ketika kemudian kata kafir itu diambil dari Al-Quran, lalu kemudian didudukkan di dalam kitabnya orang Kristen. Ibarat kata kalau saya analogikan adalah teman-teman Kristen itu mengambil air yang tidak baik, misalnya air comberan, kemudian menggunakan air itu mandi, lalu maki-makinya ke kami, ke Islam. Kenapa kamu katakan kami kafir? Ya salah sendiri, kenapa mengambil kata kafir dari Al-Quran lalu menyimpan pada tempat yang tidak benar. Kata raka diganti menjadi kafir yang harusnya goblok. Ya, harusnya jahil dijadikan sebagai kata kafir. Nah inilah sekelumit ya hal kecil yang saya katakan tidak ada kebenaran ketika yang dihembur-hemburkan itu, yang disebar-sebarkan itu adalah berita bohong. Harusnya kitab suci itu mengajarkan umatnya itu jujur terhadap apa yang menjadi kaidah dari sumbernya gitu. Kalau memang di situ goblok, katakan goblok. Jangan ambil kata kafir. Karena kata kafir itu nantinya dijadikan serangan untuk menyerang sang pemilik kata, kan gitu ya. Sementara kalau kami mengatakan kafir, itu lebih mulia daripada non-muslim. Karena muslim itu artinya selamat, non-muslim berarti tidak selamat. Wahai saudaraku non-muslim, wahai saudaraku yang tidak selamat. Tapi kalau dikatakan wahai saudaraku yang kafir, artinya wahai saudaraku yang menutup diri dari agamaku. Itu lebih santun. Tapi kemudian buyar nilai-nilai ilahinya disebabkan karena digunakan pada tempat-tempat yang tidak sesuai. Begitu sih menurut saya sederhananya. Demikian. Biasakan catatan nanti ke Ustadz Alwan atau Slamet Tungtri kita random. Silakan catatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kata-kata kafir itu ada di semua para nabi. Kalau ayatnya di dalam Al-Maidah 44. Jadi ketika Allah mengutus para nabi, pasti ada dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Misalnya di zamannya Musa, orang yang beriman kepada Musa sebagai utusannya Allah, ya orang beriman. Yang menolak, menutupi kebenaran, ya kafir. Berarti tidak beriman. Nah lalu, ketika Allah mengutus Nabi Isa atau Yesus, Yesus membawa kebenaran. Lalu orang-orang Israel menolaknya, berarti menutupi kebenaran. Kafir mereka. Yang percaya seperti 12 muridnya, yaitu beriman. Gitu. Nah, sekarang kalau orang tidak beriman kepada Yesus saat itu, kafir. Malah orang kafir ini bilang pengikut Yesus kafir. Mana yang benar? Padahal di zamannya Yesus. Sama ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Dia mengatakan, aku ini utusannya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugasnya utusan menerima wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ditolak. Kafir mereka. Sama seperti Yesus diutus. Ditolak. Kafir mereka. Gitu. Sehingga kalau kami, misalnya ada orang non-muslim bilang ke saya kafir. Kafir di mana? Hanya sekarang zamannya Nabi Muhammad. Sama seperti di zamannya Yesus. Pengikut Yesus dikatakan kafir. Sama orang-orang yang menolak Yesus. Mana yang salah ini? Kan gitu. Jadi, jangan dikira kata-kata kafir itu cuma di dalam Islam. Di semua para nabi ketika Allah ngutus, tidak semuanya menerima. Yang tidak menerima inilah dikatakan kafir. Yang menerima beriman. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Ya, di zamannya Yesus ya gitu. Pasti tidak mungkin semuanya beriman. Di zamannya Musa iya. Makanya semua para nabi itu muslim. Orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Di zamannya Musa, Musa muslim. Kalau tidak muslim, berarti dia mengingkari dong. Tidak percaya kepada ajaran Taurat yang dia terima. Nah, karena dia menerima patuh kepada ajaran tersebut disebut muslim. Di zamannya Yesus juga gitu. Ya. Jadi seperti itu maknanya sebenarnya. Apa itu muslim, apa itu kafir. Itu ada penjelasannya gitu. Biar tidak salah paham. Ya, silakan Guru Runda Alwan.
Sekali lagi ini paradigma ya. Jadi kalau misal saya ditanya gitu, kalau Alwan disebut kafir, ya jelas saya menolak karena saya bukan orang yang menutup diri saya. Kata kafir itu kan dari kata kufur ya. Kemudian orang yang melakukan disebut kafir. Kufur atau sudah jadi bahasa Inggris itu cover, penutup. Jadi atau terhalang gitu. Nah, orang-orang yang terhalang atau tertutup dari sesuatu itu disebut dengan orang yang kafir. Ini sebenarnya bahasa yang sangat sopan ya, bahasa yang sangat amat sopan bagi orang yang mengerti maksud daripada bahasa di dalam Al-Quran ini, bahasa Arab ini. Faulaika humul kafirun. Mereka itulah orang-orang yang ingkar atau menutup diri gitu. Meskipun istilahnya bisa berbeda-beda di agama lain, tapi seperti mungkin kalau di pihak Kristen dinamakan domba-domba yang tersesat. Kalau kita sebutnya dengan kafir. Jadi saya pikir tidak ada masalah sih penggunaan ini, yang harus diluruskan ini paradigmanya saja. Ya silakan Koresh. Selamat Tung Tri ini. Aku sedang menggunakan pribadi selamat. Nah kalau aku sendiri, kita ini Pak Suki kita lihat dulu yang ngatain kafir itu siapa? Muslim. Kalau misalnya Muslim yang ngatain, aku istighfar. Karena ini Muslim yang ngomong ini antara Khawarij atau nggak tahu ilmunya. Ngatain sesama Muslim kafir itu gimana? Itu poin pertama. Yang kedua, kalau yang ngatain itu adalah non-Muslim, ya aku tanya, lo ngapain ngejiplak istilah agama kami? Ngapain? Gitu. Misalnya ditanya, kebetulan misalnya agamanya Kristen, ya biarin, karena di Kristen juga ada di Perjanjian Baru kata kafir. Di sini baru gua akan mengkoreksi. Kalau pengen memanggil kami orang yang tidak beriman versi Kristen, alangkah baiknya kembali kepada Yunaninya, Pak Suki. Dalam Yunaninya itu disebutnya apistos. Itu bisa dilihat di 1 Korintus 6:6 dan 1 Korintus 7:12 kalau nggak salah ya. Ini aku bukain dulu. Misalnya di sini bilang nih 1 Korintus 6:6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang yang tidak percaya? Nah, ini bahasa Yunaninya gimana? Ala adelpos meta adelpo krinetai kai touto epi apiston. Apiston adalah bentuk kata benda dari nominatif apistos. Nah, gitu. Jadi panggil kami apistos kalau mau. Jangan panggil kafir. Kafir istilah kami gitu. Ngapain dipakai pada kami? Harus bangga dengan istilah-istilah yang datang dari original teks iman kalian sendiri gitu. Jangan gunakan yang punya kami gitu. Itu sama yang perlu diluruskan ini untuk kekristenan generasi Gen Z. Mesti dipahami, orang Indonesia tidak pernah menggunakan kata-kata Islam ketika sedang bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain gitu. Nggak pernah tuh orang Islam lagi ngobrol-ngobrol terus bilang, kamu nggak mau tahu berita ini, wah kamu kafir nih. Nah, nggak begitu gitu. Atau ya udah kamu murtad dulu beli rokok. Nggak pernah dipakai gitu. Jadi jangan dibilang itu adalah kata bahasa Indonesia yang sudah diserap lalu digunakan oleh bangsa Indonesia. Nggak ada orang Indonesia menggunakan itu dalam obrolan gitu. Jadi please kembali ke bahasa Yunaninya. Berbanggalah dengan asal kalian datang gitu, bahasa Yunani. Nah, jadi itu udah aku kasih tahu ya. Kalau mau ngomong kami tidak beriman ala kalian, panggil kami apistos gitu. Thank you, itu aja. Silakan lanjut saja Pak Suki bertanya sampai puas. Oke, kalau dari pihak Kristen sih memang bilangnya itu orang tidak percaya. Itu benar tadi yang dikatakan Bang Kores itu ya. Nah, tadi saya mempertanyakan ini bukan dari perkataan dari pihak Kristen, bukan. Karena kan sering didengar tuh di TV-TV atau di jalanan-jalanan kan ada mengatakan kafir-kafir gitu. Nah, yang saya konsenkan itu adalah jawabannya, reaksinya. Jadi kalau dikatakan kafir, reaksinya apa? Nah, tadi Bang Alwan ya atau Bang Tata mengatakan dia menolak. Nah, menolaknya ini reaksinya apa? Kalau dia tetap mengatakan kafir, dia tetap ini sama-sama Muslim ya, tentu sama-sama nggak mungkin orang Kristen akan mengatakan kafir, nggak ada. Dia pasti bilang orang tidak percaya. Si Muslimnya ini sesama Muslim dia mengatakan kafir, tunjukin jelas-jelas kafir. Nah, tadi Bang Alwan atau Bang Tata mengatakan menolak.
Nah, menolaknya reaksinya sampai seperti apa gitu, Bang? Oke. Ya. Rifa. Lanjut. Jadi, kalau seperti itu gini, di dalam fikih sulam taufik ya, murtad itu terbagi 3, akwal, afal, i'tiqad. Di antara murtad akwal, mengatakan kafir kepada orang muslim. Misalnya saya mengatakan ke Kores, hai Kores, kafir, maka kekafiran itu kembali ke yang mengucapkan. Itu juga ada hadisnya. Jadi kalau sesama muslim tidak boleh, karena kekafiran itu kembali kepada yang mengucapkan. Nah, tapi kalau non muslim yang mengatakan, ya tidak bisa, wong saya beriman kepada Nabi Muhammad dikatakan kafir. Ya kan tidak mungkin. Tapi kalau sesama muslim, maka dalam hadis juga di dalam fikih membahas tentang bab murtad, irtadda itu ya, murtad, bab riddah. Itu gini, barang siapa yang mengkafirkan saudaranya yang muslim, maka kekafiran itu kembali kepada yang mengucapkan. Itu, makanya tidak boleh Islam itu, selagi belum jelas dia keluar dari akidah, nggak boleh kita memvonis orang kafir. Gitu kalau sesama muslimnya, silakan. Ya, jadi kalau sesama muslim kan tidak boleh, tetapi faktanya kan ada, ya kan? Nah, terjadi. Lalu kembali kepada yang mengatakannya, yang mengucapkannya. Nah, kalau memang kembali kepada yang mengucapkannya, apakah tetap bereaksi marah atau ya udah biarin aja gitu? Gimana nih Bang? Seharusnya kalau memang tahu akan kembali kepada yang mengucapkan, ya udah biarin aja, buat apa kita harus marah, harus berjawab-jawaban sehingga jadi emosi itu. Gimana? Oke. Mungkin Nah, saya terakhir ya. sedikit Ustadz Atta. Oh ya, lanjut Ustadz. Ya sedikit banget. Jadi gini, Lanjut. orang kalau mau mengatakan kafir ke seseorang, misal saya mau mengatakan kafir kepada Kores, masa saya mau mengatakan kalau tidak jelas? Tapi kalau dia benar-benar Kores ini menyimpang, karena orang murtad itu bukan karena pindah agama. Saya mengatakan, Tata, kamu udah sholat? Tidak. Kenapa udah sholat? Oh, kenapa om tidak wajib? Ini udah murtad, keluar dari Islam sudah. Jadi jangan dianggap murtad itu cuma pindah agama, enggak. Ya. Sehingga apa? Orang tidak bisa memvonis orang itu kafir kalau tidak jelas. Gitu. Kalau jelas, memang secara akidah jelas, tidak masalah. Gitu ya. Silakan. Ini sama kayak gini Pak Suki. Misalkannya ada orang yang bilang saya, Unirifa kamu Agnes Monica katanya. Apakah saya langsung jadi Agnes Monica? Kan enggak. Jadi kalau pernyataan dari orang lain itu kan untuk dirinya sendiri. Jadi sama saya masih ingat Yesus ya Pak Suki, kalau kita ingat, apakah engkau anak Allah? Yesus bilang apa? Engkau yang mengatakannya gitu kan. Jadi kalau saya itu termasuk, ya saya penggemar Yesus juga ya. Maksudnya ketika ada saya baca Bible, ada karakter Yesus yang menurut saya bagus, ya bagus aja gitu. Jadi saya akan bilang, kafir Ripa katanya kan, saya jawab, ya engkau yang mengatakannya gitu. Berarti itu urusanmu, bukan bebannya ke saya. Nah, tapi kafir sendiri Pak punya kriteria dalam Islam. Nah, kafir itu sudah Allah jelaskan ciri-cirinya seperti apa. Fasik juga Allah jelaskan ciri-cirinya seperti apa. Kemudian orang-orang munafik juga Allah jelaskan ciri-cirinya seperti apa. Nah, kami umat Islam sebenarnya Pak bukan bertugas untuk mengkafirkan, tapi berhati-hati kalau kami termasuk ke dalam ciri-ciri itu. Sebenarnya kalau saya pribadi itu saya pikirkan Al-Quran ini. Kami dengan ayat ini bukan berarti, kecuali kalau saya bicara tentang ulama, mereka berbeda ya. Mereka punya hak untuk mengeluarkan fatwa. Karena memang diizinkan itu terjadi ketika Rasulullah mengirim sahabat beliau bertanya, bagaimana ketika engkau menjalankan hukum di Yaman kalau nggak salah itu sahabat. Lalu dijawab sama sahabat, saya di Al-Quran kau tidak ada, ke sunnah kau tidak, berijtihad. Jadi kami punya para mujtahid. Mujtahid ini para ulama yang mengeluarkan fatwa. Ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis mereka mengeluarkan fatwa. Kalau misalnya mengucapkan Natal itu haram, misalnya berdasarkan ayat ini dan ini gitu. Itulah para mujtahid Pak. Tapi kalau saya dikafirkan orang, saya bilang, kafirlah engkau Rifa katanya. Apakah saya langsung berubah? Enggak. Jadi saya tidak memperdulikan kalau saya dituduh kafir, kayak dituduh Syiah sekalipun. Saya bilang begini, kalian nggak usah tuduh saya Syiah. Mazhab kamu apa Rifa? Mazhab saya adalah ahlul cinta wal jamaah. Nanti gimana tuh?
Ya kan? Silahkan kalian tuduh saya mau Syiah kayak mau Wahabi kayak kalian bilang, mau saya dituduh sebagai K-popers kayak apa aja terserah. Itu kan bebannya pada diri kalian gitu. Mungkin itu mungkin. Oh ya, sekali lagi di sini apa namanya teman-teman, Pak Suki silahkan bertanya. Jadi di sini ini saya dari tadi saya perhatikan ya, ketika Slamet menjawab, Ustadz Awan menjawab, Ustadz Tata menjawab, Bang Zuma menjawab, tidak ada kembali bertanya ke Pak Suki, menghantam iman Pak Suki loh. Nah, jadi di sini saya belajar nih bahwa luar biasa. Ini loh guru-guru saya. Mereka ketika ditanya Islam, mereka fokus menjawab dengan bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Masya Allah. Nah jadi Pak Suki di sini dapat termasuk orang yang beruntung nih, bisa bertanya kepada guru-guru saya. Tapi saya menunggu-nunggu Pak dari tadi pertanyaan yang fundamental gitu loh. Maksud saya tuh, ya Bapak tuh nanya sesuatu yang nggak ada kaitannya sama oknum gitu loh. Kayak Bapak tanya tentang konsep ketuhanan Islam itu gimana? Ya Ustaz, silakan. Iya, ini kayaknya Bang Zuma dibutuhkan di sana dan saya juga mungkin harus ke sana ikut ini. Saya juga di WA ini. Oke, boleh. Bang Zuma, monggo Bang Zuma, kasihan kalau teman-teman kita ini kita patrolinya berbagi. Di sini sudah ada Slamet Tung Tri. Kita patroli dulu. Nanti saya Di mana ada tuh? ini juga. Dinda di mana? Di room siapa? Pak Amir. Oke, lanjut. Monggo sana. Nanti kita juga nyimak di sana nanti. Kita nonton juga nanti. Baik. Makasih ya teman-teman. Bang Suki, makasih ya udah komunikasi kita. Insya Allah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Ya. Terima kasih Pak Selamat Suki. bertugas, selamat bertugas. Oke, Awan selamat bertugas, Bang Zuma selamat bertugas. Kami di sini juga bertugas. Oke, Mudah-mudahan kita makasih. sama-sama berbagi. Kita patrolinya beda-beda tempat nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.